Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati Bapak Anggi Afriansah, saya sering manggilnya Mas Anggi, narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta webinar hasil penelitian, dan hari ini kita sudah masuk ke edisi ke-35. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom untuk keperluan webinar hasil penelitian. Tidak seperti biasanya, kalau setiap Kamis kita selalu memulai kegiatan ini jam 10 pagi. Hari ini kita memulai siang, jam 2 siang, karena narasumber kita Mas Anggi punya waktu hanya siang. Jadi kita fleksibel. Salawat dan salam yang oleh Allah selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan juga dilimpahkan kepada semua umat manusia, termasuk kita yang ada di ruang Zoom ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini seperti saya sampaikan tadi agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya jam 10, kita sekarang jam 2. Nah, selain itu biasanya kita membahas satu topik tertentu, topik riset yang biasanya belum dipublikasikan. Dan hari ini kita membahas satu buku yang ditulis oleh Mas Anggi Afriansah. Nah, buku itu berjudul Imajinasi Problematika Kompleksitas Wajah Pendidikan Indonesia. Buku ini buku yang menarik. Ya, saya sendiri belum baca, saya sudah beli bukunya, tapi ternyata sampai hari ini belum sampai ke saya. Ya, masih dalam pengiriman. Buku ini buku yang menarik, kumpulan tulisan dari Mas Anggi Afriansah di banyak sekali media. Mas Anggi adalah peneliti LIPI, dulu LIPI, sekarang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yakni di Pusat Riset Kependudukan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 dalam bidang sosiologi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Mas Anggi ya? S2-nya di UI, Mas. Oh, S2 di Universitas Indonesia Jakarta. Beliau adalah peneliti yang rajin. Beberapa kali ke Jambi dan saya ketemu beliau, ngobrol banyak cerita macam-macam, dan buku ini adalah bukti bahwa beliau punya kontribusi penting dalam bidang yang beliau tekuni. Buku ini sekali lagi adalah kumpulan tulisan beliau di banyak media. Beliau penulis yang prolific. Beliau menulis di Kompas, Media Indonesia, Republika, Detik, dan macam-macam. Ada banyak sekali media. Seperti biasanya, Mas Anggi, kita punya waktu 2 jam. 1 jam pertama kita minta Mas Anggi untuk cerita tentang buku ini. Kemudian 1 jam berikutnya kita akan berdiskusi, berdialog dengan teman-teman yang ada di Zoom ini. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilahkan Mas Anggi untuk menyampaikan apa isi buku ini, kenapa judulnya Imajinasi Problematika Kompleksitas. Apa sih maksudnya kok ada imajinasi? Bagaimana menyambungkannya dengan problem-problem pendidikan, dan tampaknya kompleks sekali ini. Ya, buku ini begitu. Silakan Mas Anggi. Ya, baik. Terima kasih.
Mas Abid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan diskusi pada kesempatan siang hari ini, terutama untuk Mas Abid dari LPPM UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi yang sudah mengundang saya. Beberapa kali memang saya ketemu langsung ketika melakukan riset tentang kondisi sosial demografi orang rimba di Jambi beberapa waktu lalu, tahun lalu ya. Terima kasih saya bisa diajak untuk berbagi mengenai buku saya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu dosen di sini, kemudian juga para peserta lainnya. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan bercerita tentang buku ini. Mungkin lebih banyak bercerita. Mungkin juga jadi seperti promosi mungkin ya, tapi mungkin juga bercerita tentang, karena diminta waktu jam gitu, jadi mungkin nanti akan seperti ngobrol saja gitu ya, cerita-cerita terkait bagaimana apa yang saya tuliskan di dalam buku ini, kemudian proses saya menulis, kemudian juga tadi juga Mas Abid juga bertanya tentang kenapa imajinasi, problematika, dan kompleksitas gitu. Nah, jadi ini yang pertama, bukunya covernya seperti ini. Ini buku ini pertama diterbitkan di penerbit Tanda Baca. Di sini juga ada Mas Eka, kalau tidak salah sudah bergabung. Juga ada kemudian yang mengeditori itu Mas Muhammad Iqbal, salah satu penulis dan sejarawan prolifik gitu, yang juga banyak menulis di media. Dan ini desainnya oleh Mbak Fitri. Jadi salah satu filosofinya kenapa desainnya seperti ini nanti mungkin akan coba saya jelaskan juga. Jadi yang pertama, buku ini merupakan refleksi saya sebagai penulis buku ini mengenai situasi pendidikan di Indonesia. Jadi latar belakang saya itu lulusan LPTK, IKIP Jakarta, sudah UNJ waktu itu, Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah mengajar di beberapa tempat, baik sebagai guru SMA, kemudian guru bimbel, terus kemudian pernah jadi dosen juga, dosen tidak tetap gitu. Nah, sehingga ketika kemudian saya bergabung menjadi peneliti LIPI waktu itu, sekarang sudah jadi BRIN, dan kebetulan isu-isu yang saya geluti adalah isu-isu terkait dengan pendidikan. Nah, kemudian karena isunya adalah terkait dengan pendidikan dan ketenaga kerjaan, saya tergabung di Pusat Penelitian Kependudukan BRIN, di Pusat Riset Kependudukan BRIN saat ini. Jadi isunya tentang manusia, tentang penduduk. Jadi kajian-kajian yang saya lakukan, penelitian-penelitian yang saya lakukan, itu terkait dengan dinamika penduduk dalam mengakses pendidikan, kemudian juga dinamika penduduk dalam berusaha mendapatkan keterampilan dan skill untuk membuat mereka bisa memasuki pasar kerja. Jadi saya tergabung di kelompok riset atau kelompok penelitian sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan. Nah, saya isunya memang lebih fokus ke konteks sumber daya manusia ya. Nah, kemudian kenapa saya menulis artikel? Jadi nanti ada alasan substansinya. Tapi kemudian sebagai peneliti sebetulnya ketika menulis opini atau artikel pendek, itu kalau dikaitkan dengan pekerjaan sebagai peneliti itu angka kreditnya kecil sekali ya. Kalau di peneliti itu cuma 2. Jadi kalau misalnya nulis setahun 12, diakumulasi angka kreditnya hanya 24. Sementara kalau jurnal nasional itu kan satu jurnal
itu 25 kalau nasional ya terakreditasi. Kalau internasional bisa sampai 40 gitu. Jadi angka kreditnya sangat jauh ya memang. Karena memang medannya berbeda dan kontribusinya juga mungkin berbeda ya. Kalau artikel jurnal memang diutamakan bagian dari kontribusi saya sebagai peneliti, kami sebagai peneliti untuk mewarnai diskursus keilmuan di kajian-kajian yang spesifik ya. Misalnya kalau yang saya geluti isu-isu pendidikan. Dan jujur ya karena saya juga masih berjuang ya, kalau sekarang misalnya tuntutannya untuk international journal itu yang memang sangat berat. Tapi kemudian kalau bicara artikel populer itu nilainya hanya 2 gitu. Cuma di sisi lain secara ada dalam tanda kutip ya kelebihannya ya, artikel pendek ini memang daya jangkau atau daya jelajahnya itu relatif lebih luas, pembacanya juga lebih bervariasi. Makanya kemudian saya berusaha ketika menulis artikel-artikel populer itu menggunakan bahasa yang memang lebih jamak dipahami oleh publik gitu. Karena saya tahu bahwa pembaca artikel populer ini bisa jadi para pembuat kebijakan gitu, bisa jadi para guru gitu ya, para guru yang memang membutuhkan referensi atau juga bisa jadi mahasiswa-mahasiswa yang memang terlibat ataupun bergelut di isu pendidikan. Jadi kemudian kalau Bapak Ibu misalnya mencoba membaca artikel saya pasti kesannya sederhana sekali gitu misalnya. Tapi memang itu memang pertama memang karena saya merasa ketika saya jadi guru saya juga butuh bacaan yang lebih ringan dan kemudian bisa menjadi inspirasi bagi saya kemudian akhirnya saya juga mencoba melakukan itu gitu. Nah, kemudian buku ini sendiri merupakan buku kumpulan tulisan ya. Jadi ada sekitar 50-an artikel pendek gitu atau opini ringan yang sudah terbit baik di media cetak ataupun daring ya. Kalau sekarang sudah banyak sekali media daring itu. Kemudian ketika saya mulai menulis pun itu sudah banyak media daring ya. Jadi ada momen di mana kemudian saya diuntungkan bisa mempublikasikan opini-opini pendek tersebut gitu. Jadi dari rentang 2015 pertama kali saya masuk ke LIPI, kemudian sampai ke 2019. Jadi memang di sini ada cerita tentang situasi pandemi ya. Jadi isunya memang terbatas sampai 2019. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa saya menulis pendidikan, yang pertama ada 2 alasan sebetulnya. Alasan yang sifatnya personal dan kemudian yang sifatnya substantif ya. Kalau yang personal memang terkait dengan posisi saya sebagai anak guru ya. Saya besar dua-duanya ibu bapak saya itu guru sekolah dasar gitu. Kemudian sebelum Bapak Ibu mampu beli rumah, saya tinggal di perumahan SD. Jadi setiap hari saya ngelihat anak-anak sekolah gitu. Kalau pagi SD tersebut dipakai oleh anak-anak SD bersekolah. Kalau siang dipakai anak-anak STM. Kalau dulu ada rumah saya itu, dia tidak punya gedung. Jadi kalau siang kadang-kadang sampai sore dipakai STM dan kemudian juga tidak terhindarkan di era 90-an itu masih momen di mana anak STM itu masih sering tawuran. Jadi itu jadi agak lebih personal memang. Jadi saya merasa bapak saya guru, ibu saya guru, kemudian juga lingkungan kerabat saya banyak yang menjadi guru. Dan akhirnya kenapa saya tidak menuliskan apa-apa yang saya ketahui semenjak saya kecil ya. Jadi saya sudah punya stock of knowledge yang memadai. Di satu sisi lagi secara personal saya juga lulusan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan LPTK di Jakarta itu. Kemudian juga saya pernah jadi guru gitu. Jadi saya merasa punya sedikit stock of knowledge, pengalaman-pengalaman ketika menghadapi anak, ketika saya merasa bahwa isu pendidikan ini jadi sangat penting dan lain-lain. Nah, kemudian ketika isu yang kedua yaitu terkait dengan substantif ya. Isu substantifnya saya merasa bahwa ada banyak persoalan yang sangat mendasar dan pendidikan mungkin menjadi salah satu bagian yang tepat untuk berkontribusi ya bagi penyiapan anak-anak Indonesia gitu. Jadi kalau dibilang pendidikan menjadi sangat
kunci, bisa jadi tidak gitu. Tapi kalau bicara pendidikan bisa jadi salah satu kontributor utama, kontributor penting gitu dalam membangun pendidikan, itu menjadi bagian yang saya pikir itu bisa dilakukan. Makanya kemudian saya melihat isu di luar pendidikan, ada isu ketimpangan sosial, kemudian ada isu kekerasan, intoleransi, radikalisme, kemudian ada isu politik penuh kebencian ya belakangan, kemudian marginalisasi atas nama apapun itu ya, agama, kemudian atas nama suku, bangsa, etnis, dan lain-lain gitu. Jadi saya pikir hal ini menjadi hal yang sangat penting kemudian untuk diartikulasikan ke dalam tulisan-tulisan yang pendek gitu. Kalau tulisan panjang kan mungkin ada keterbatasan jamaah ya dalam tanda kutip gitu. Tapi kalau tulisan pendek kemudian lebih bisa bisa lebih bisa cepat dibaca publik, kemudian mudah-mudahan bisa berkontribusi gitu. Nah, selanjutnya sejak 2015 ini artikel-artikel yang ada di sini memang itu bagian dari dari tulisan-tulisan saya. Jadi saya awal menulis itu karena ada teman saya yang jadi wartawan di koran berita Cianjur gitu. Salah satu koran lokal di daerah Cianjur. Kemudian dia bilang, coba saya minta opini yang maksudnya dia minta opini ke saya gitu. Kemudian saya mengirimkan 2 tulisan. Saya masih ingat judulnya ya. Yang pertama itu tentang penciptaan pendidikan untuk semua gitu. Kemudian dari situ ada beberapa tulisan yang kemudian dimuat di berita Cianjur. Setelah itu merasa sudah punya cukup pengalaman di situ, saya coba kirim ke Jawa Pos ya. Kemudian 3 artikel betul di Jawa Pos gitu. Nah, baru setelah itu saya mencoba peruntungan menulis ke beberapa media nasional. Ya Jawa Pos juga media nasional gitu, kemudian ke Tempo, ke Sindo, Republika, Kompas, Koran Jakarta dulu masih ada kolom opininya, sekarang sudah tidak ada. Kemudian Detik News, kemudian juga ada yang isu pesantren, biasanya saya kirim ke NU Online. Kemudian dulu ada Beritagar, dan yang terakhir itu ada beberapa tulisan bersama teman itu di The Conversation ya. Jadi ada kenapa menulis di banyak media, memang pertama saya berusaha untuk menantang diri gitu, kira-kira bisa masuk enggak gitu ke media nasional, apakah pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan yang saya miliki terkait pendidikan, jadi hampir semuanya isunya tentang pendidikan memang yang saya tulis, itu bisa dimuat dan dipublish di koran-koran ataupun media nasional ini. Tapi memang dalam perjalanannya tidak mudah ya, jadi tidak selalu opini yang saya buat itu dimuat gitu. Jadi ada banyak opini yang kemudian ditolak kalau di email saya, kalau dicek gitu, itu penolakan, sampai sekarang pun masih banyak penolakan gitu. Tapi ya karena saya ngotot gitu, kadang-kadang juga agak nggak tahu malu gitu, jadi saya kirim saja gitu. Toh tidak berbayar ya, jadi kita mengirim, justru kadang-kadang kita yang dibayar gitu. Jadi itu kemudian juga menjadi bagian penting dalam intellectual discourse di diri sendiri. Dan dalam perjalanannya juga memang saya merasa belajar banyak gitu. Jadi ketika ada media yang menolak, kemudian tulisannya kemudian saya periksa lagi, kemudian saya pelajari lagi, baru kemudian baru mulai saya kirimkan ulang kembali gitu. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaan dari Mas Abid terkait dengan kenapa imajinasi, kenapa problematika, kenapa kompleksitas gitu. Jadi ini sebetulnya diskusi di antara saya, Mas Eka, dan Mas Iqbal ya. Waktu itu ketika awal saya mengirimkan tulisan ini, draft tulisan ini melalui Mas Iqbal dan ke Mas Eka, itu judulnya pertama kali Mas Eka kontak saya, Mas ini judulnya nanti kita cari ya, karena nampaknya judulnya sangat sangat ilmiah sekali gitu. Saya lupa ya judulnya waktu pertama ngajuin. Terus kemudian karena kemudian di 2019 kemudian 2020
ada situasi pandemi di awal ya. Nah, ini memang agak mundur penerbitan buku ini. Jadi kalau sesuai jadwal sih sebetulnya mungkin 2020 itu sudah bisa terbit ya. Cuma karena memang ada situasi pandemi, kemudian yang kedua waktu itu mencari editor yang pas ya. Jadi pernah berganti editor sampai kemudian akhirnya dieditori oleh Mas Iqbal, baru kemudian beberapa bulan lalu akhir tahun lalu November itu buku ini diterbitkan. Jadi ketika bicara imajinasi, diskusinya waktu itu dalam konteks pendidikan itu kan selalu ada konteks imajinasi ya. Apa sih yang kita harapkan dalam pendidikan itu gitu. Nah, kalau merujuk pada regulasi, kemudian juga harapan founding fathers and mothers gitu, kan upaya pendidikan ini menjadi bagian penting untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Jadi kalau kita juga misalnya kalau mau merujuk Ki Hajar misalnya, Ki Hajar kan juga punya imajinasi bahwa pendidikan itu harus memerdekakan gitu. Harus memerdekakan, pendidikan itu harus bisa membuat orang menjadi sosok yang mandiri, berdiri sendiri, kemudian tidak bergantung kepada orang lain misalnya. Kemudian pendidikan juga bisa menjadi orang yang bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, itu kan imajinasi-imajinasi yang coba dibangun oleh pendidikan gitu. Kalau Ki Hajar juga bilang misalnya bahwa mendidik anak itu juga sama juga mendidik rakyat gitu. Jadi kan itu imajinasinya. Nah, kalau kita merujuk juga kepada Undang-Undang Sisdiknas misalnya, kita tahu juga bahwa tujuan pendidikan nasional misalnya berharap menjadi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan takwa, kemudian berakhlak mulia, sehat, cakap, dan lainnya. Jadi kan itu imajinasinya. Tujuan yang diharapkan dari pendidikan ini. Kalau sekarang misalnya pemerintah ingin imajinasinya ya jadi sosok pelajar Pancasila ya, bukan pemuda Pancasila, tapi pelajar Pancasila. Meskipun itu juga banyak dikritik ya. Misalnya kenapa Pancasilanya ada 5, tapi profil pelajar 6 gitu misalnya. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan kebinekaan global misalnya. Tapi itu kan bagian dari imajinasi. Nah, di buku ini juga kenapa imajinasi? Karena memang kita berharap melalui pendidikan ada banyak imajinasi yang bisa kita capai gitu. Anak-anak yang kemudian bisa mandiri, demokratis, dan lain-lainnya. Makanya di dalamnya kan ada beberapa artikel yang kemudian ada satu bagian juga saya mengkhususkan bagaimana kita coba merefleksikan ajaran-ajaran dari Ki Hajar Dewantara sebagai founding fathers pendidikan Indonesia ya, pemikir pendidikan awal itu. Nah, kemudian kenapa problematika? Jadi ketika bicara problematik, jadi kita sadar juga bahwa ternyata ada situasi di mana ada masalah gitu. Jadi membentuk masyarakat yang demokratis melalui pendidikan misalnya, tapi kita misalnya masih dalam situasi penyeragaman gitu, di mana orang masih bahkan banyak kalau bicara pendidikan kritis orang merasa bahwa justru ketika anak-anak sebelum masuk ke sekolah itu punya sesuatu yang luar biasa ya, imajinasi, daya hayal yang bagus, kreativitas gitu. Tapi ketika masuk sekolah justru seperti dipenjarakan gitu, jadi tidak kreatif, diseragamkan cara berpikirnya, kemudian ada narasi-narasi yang coba dibangun dan lain-lain. Jadi daya kritisnya kemudian jadi melemah gitu. Karena kita didudukkan untuk menjadi subjek yang patuh gitu. Jadi kalau di pendidikan formal ya ada aturan yang harus diikuti dan lain-lain. Termasuk saya juga produk pendidikan formal. Nah, ada situasi problematis itu juga harus kita sadari bahwa memang masih jadi tantangan. Nah, kemudian kompleksitas juga sama ya. Ada banyak situasi yang kompleks dalam situasi pendidikan hari ini gitu. Jadi banyak yang paradoks, kemudian juga ada situasi-situasi di mana orang-orang kemudian berharap banyak sama pendidikan gitu, tapi kemudian ternyata banyak, kalau kata bukan Sujiatto aja, siapa itu penyanyi almarhum itu, ada banyak ambiarnya gitu. Nah, banyak laporan-laporan juga yang menyebutkan broken promise ya, jadi ya janji tinggal janji gitu. Jadi kalau bicara pendidikan yang harusnya arena pencerdasan, arena pencerahan, arena di mana orang-orang diperlakukan setara gitu, kemudian nanti outputnya mereka jadi orang-orang yang punya kesejahteraan yang baik gitu.
Tapi kemudian ternyata karena situasinya kompleks di dalam konteks pendidikan, ternyata pendidikan ini justru eksklusif misalnya, justru timpang, justru banyak diskriminasinya gitu. Kemudian justru memberikan ruang di mana ada ruang reproduksi sosial ya. Jadi kalau punya uang, kemudian bisa masuk ke sekolah-sekolah unggul, maka kemudian mereka akan jadi sosok yang bagus gitu. Jadi yang namanya meritokrasi itu kemudian jadi seperti mitos. Jadi dibentuk bahwa kalau punya pendidikan nanti kamu jadi sosok terpelajar, kemudian bisa lulus jadi orang yang baik, kemudian bisa sejahtera dan lain-lain. Ternyata ada hal lain ya, medan juangnya itu yang perlu ditempuh gitu. Nah, itu yang kompleks ya. Nah, 3 hal itu kemudian menurut diskusi kami bertiga adalah potret pendidikan kita, wajah pendidikan. Makanya kemudian imajinasi, problematika, kompleksitas, nah itulah wajah pendidikan gitu. Nah, itu juga akhirnya kaitannya dengan kenapa covernya seperti cover zaman Mas Abid sekolah gitu ya. Jadi seperti buku pelajaran bahasa Indonesia zaman dahulu kala gitu misalnya. Atau jangan-jangan Mas Abid ternyata kaum generasi Z ya, jadi nggak mengalami cover seperti ini. Jadi sebetulnya ini idenya Mas Eka ya, didesain oleh Mbak Fitri, dan saya merasa sangat senang sekali dengan cover. Kemudian akhirnya kemudian dari diskusi kita yang bertiga itu juga muncul bahwa ya inilah potret. Tadinya agak debat juga, kenapa nggak ada yang berjilbab gitu. Sampai kalau nggak salah Mas Eka dan Mbak Fitri juga sudah punya desain yang ada jilbabnya gitu. Saya juga mempertanyakan awalnya ketika itu. Tapi kemudian Mas Iqbal kalau tidak salah yang lebih baik ya sudah ini saja gitu. Terus kemudian dari diskusi itu juga muncul bahwa ya inilah potret pendidikan kita ternyata tidak terlalu banyak beranjak dari situasi pendidikan di masa Orde Baru gitu. Jadi di satu sisi kita sudah ada yang namanya keterbukaan, ada demokratisasi dalam pendidikan, kebebasan berpikir. Kalau di sekolah ada konteks yang bagaimana kreativitas, critical thinking dibentuk gitu. Cuma ternyata situasi di lapangan itu kan sangat bervariasi ya. Akhirnya juga ada situasi-situasi di mana ternyata problem-problem itu di era Orde Baru gitu, itu masih ada gitu. Kalau saya misalnya merefleksikan dengan beberapa riset saya di Papua ya. Jadi saya beberapa kali melakukan riset di Papua. Itu biasanya kan kita membaca literatur review terkait dengan kebijakan yang pernah dilakukan di Papua, kemudian kebijakan ataupun artikel-artikel yang membahas penelitian tentang situasi di Papua gitu. Jadi saya pernah membaca literatur, bukan literatur ya, kebijakan. Dulu di Indonesia ada yang namanya Badan Penasihat Pendidikan Nasional atau BPPN atau siapa gitu. Itu tokoh-tokoh semua yang jadi anggota di situ ya. Saya lupa BPPN atau apa gitu. Itu dirilis tahun 89. Kemudian salah satu bagian yang penting itu adalah masukan terkait dengan kebijakan di kawasan Indonesia Timur gitu. Nah, tersebut salah satu masukannya ada misalnya kurikulum yang tidak sesuai dengan konteks lokal gitu. Kalau sekarang kita bilangnya kurikulum kontekstual. Kemudian guru-guru yang tidak hadir. Ternyata di tahun 2013-2010 itu ada riset dari lembaga internasional yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran guru juga masih tinggi gitu. Jadi kalau kita mau tarik dari era Orde Baru di tahun 90-an misalnya, era Orde Baru akhir, kemudian sekarang sudah puluhan tahun gitu, itu ternyata situasi di wilayah Indonesia Timur, kondisi pendidikannya masih sama. Kemudian saran kebijakan yang diberikan, misalnya kalau di Papua ada yang namanya Inpres nomor 20 itu tentang percepatan pembangunan di Papua, itu sarannya masih sama, tentang pendidikan kontekstual, tentang sekolah berasrama, tentang pentingnya sekolah-sekolah berbasis agama gitu. Yang berbeda cuma masukan dari segi pentingnya akses internet gitu. Dulu belum ada internet, sekarang ada internet. Jadi akhirnya kalau bicara itu, kenapa buku ini misalnya menggambarkan di desain seperti ini ya salah satunya karena kayaknya memang situasi pendidikan kita sudah beranjak, tapi banyak hal yang kemudian belum beranjak dari era sebelumnya gitu. Nah, kemudian ini terkait dengan wajah babnya ya. Jadi
Kalau teman-teman nanti berkesempatan untuk membeli dan membaca, jadi ada 6 bab di buku ini. Jadi kami berusaha untuk mengkomposisikan setiap artikel-artikel itu menjadi satu benang merah ya. Meskipun memang kalau misalnya dibaca nampaknya benang merahnya tipis-tipis gitu. Jadi tidak, karena ini memang kumpulan artikel diambil dari banyak media gitu. Tapi kemudian kami mencoba membangun babak ya, pembabakan gitu. Yang pertama terkait dengan wajah pendidikan itu sendiri, kemudian problematika kebijakan di Indonesia, kemudian yang ketiga terkait dengan relevansi ajaran Ki Hajar Dewantara, yang keempat terkait dengan bagaimana sekolah menjadi bagian dari penguatan dialog Pancasila dan anti kekerasan. Kemudian selanjutnya bagaimana menguatkan siswa membaca gitu, karena di situ artikel-artikel yang saya tulis itu lebih banyak terkait dengan bagaimana konstruksi literasi khususnya membaca buku di sekolah. Dan yang terakhir agak nyempil memang terkait dengan pergulatan pendidikan di pesantren, karena saya juga punya basic pesantren meskipun hanya 3 tahun ya, tidak bisa dihitung sebagai santri yang ini bagus sebetulnya, cuma ada pengalaman selama 3 tahun dan saya pikir kemudian saya agak punya interest untuk menuliskan tentang isu pendidikan pesantren ya. Nah, ini isi bukunya ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini seperti spoiler sebetulnya ya, agak nge-spill kalau anak TikTok bilang. Jadi ini isinya tentang wajah pendidikan, kemudian problematika, relevansi Ki Hajar, dan lain-lain ya. Jadi di buku ini memang kemudian saya mencoba mendudukan berbagai macam persoalan pendidikan yang ada hari ini gitu. Jadi ada isu-isu ketika menulis di buku ini, memang ada isu-isu yang sifatnya kontemporer dan kemudian saya coba respon ya. Seperti di problematika kebijakan Indonesia ini kebanyakan adalah isu kontemporer yang coba saya respon. Jadi terkait PPDB zonasi, kalau Bapak Ibu akrab dengan istilah ini, misalnya penerimaan peserta didik baru zonasi yang memang dilakukan sudah sejak eranya Pak Muhadjir ya ketika itu. Kemudian juga isu sekolah 5 hari ya, full day school itu ya yang sempat ramai juga, saya juga coba respon. Kemudian juga ada beberapa peristiwa kekerasan di sekolah, ini masih ada gitu, sampai sekarang juga masih ada. Kalau sekarang mungkin juga ada situasi di mana bullying ini dan nanti ada perundungan juga ya, kekerasan dan bullying ini memang agak berpindah ya, jadi ke konteks digital ya. Jadi kemudian ada isu ujian nasional, ini ketika ujian nasional belum dihapus, kemudian yang isu terbaru yang saya tulis itu juga tentang Merdeka Belajar ya. Meskipun baru awal-awal dan saya masih menduga-duga ketika itu. Jadi ini isu yang sangat kontemporer memang. Saya mencoba coba berkontribusi melihat kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, kemudian juga ada banyak sebetulnya isunya yang agak tidak kontemporer ya. Sebetulnya kalau saya merasa saya kalau merespon kebijakan seringkali kurang tanggap gitu. Jadi kemudian juga banyak tulisan saya yang sebetulnya tulisan-tulisan yang memang bisa dibaca kapan saja gitu. Jadi tidak terlalu responsif terhadap isu gitu. Misalnya tentang agenda pendidikan, kemudian tentang bagaimana amanat pendidikan itu seperti apa, harapan seseorang untuk sekolah gitu ya. Kemudian situasi bagaimana pendidikan kita memunggungi laut, ini terkait dengan refleksi saya terkait dengan riset saya tentang SMK kelautan ya. Jadi ada banyak SMK kelautan dibangun, tapi kemudian justru cenderung meminggirkan siswa-siswa dari laut gitu. Jadi mereka karena dididiknya kan orientasinya sangat global ya, jadi nasional dan global gitu. Sementara mereka jadi kurang paham ketika mereka berhadapan dengan situasi yang ada di masyarakat gitu. Jadi memang seperti itu. Nah kemudian juga karena saya juga belakangan juga cukup mendalami pemikiran Ki Hajar dan coba merefleksikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks hari ini gitu, ada satu subbab yang berbicara tentang pemikiran Ki Hajar ya. Jadi ada beberapa tulisan yang biasanya saya mengutip Ki Hajar memang. Jadi karena saya pikir ya kalau sekarang dalam konteks 2022 misalnya ini kan 100 tahun Ki Hajar ya, 100 tahun Taman Siswa, 100 tahun Taman Siswa ya. Dan sangat nampak bahwa apa yang difikirkan Ki Hajar itu sebetulnya sangat relevan dengan konteks hari ini. Tapi sangat nampak bahwa apa yang digagas dan dipikirkan oleh Ki Hajar juga dipraktekkan oleh Ki Hajar itu
nampaknya tidak beroperasi di ruang-ruang pendidikan, terutama pendidikan formal ya. Jadi rata-rata yang mencoba membaca Qiyai, mengkritisi dan mengimplementasi ini sekolah-sekolah yang sifatnya indie ya. Jadi kayak sekolah-sekolah khusus gitu, kayak misalnya ada beberapa sekolah di Jogja gitu, bukan beberapa sekolah ya, ada seperti Salam di Jogja gitu misalnya, ya ala pendidikan kritis gitu, ataupun misalnya aktivis-aktivis pendidikan gitu. Bahkan pendidikan kita pun justru cenderung lebih mencoba apa ya, mereplikasi ajarannya Paulo Freire gitu. Itu yang ada. Jadi pendidikan kritisnya yang digunakan refleksinya Paulo Freire. Nah, kemudian juga ada yang sifatnya juga terkait dengan pedagogi egalitarian, ini merujuk pada pikiran Paulo Freire, sekolah itu harus menjadi ruang di mana guru dengan siswa itu tidak pendidikan ala bank ya. Kalau bank itu kan kayak menabung gitu ya. Dan itu kan kita sempat alami juga ketika dahulu gitu. Pada masa saya bersekolah, saya mengalami situasi tersebut gitu. Kemudian bagaimana peran krusial sekolah menjadi ruang dialog dan perjumpaan, karena saya melihat bahwa sekolah-sekolah negeri terutama dan sekolah berbasis agama seringkali menjadi cenderung eksklusif gitu, dan kemudian kurang kenal dengan situasi di sekitarnya ya, yang sebetulnya Indonesia yang multikultural gitu. Jadi di mana sekolah-sekolah yang ada sekarang ada kecenderungan muatan keberagamaannya besar, tapi kemudian agak tipis soal muatan keberagaman. Jadi sebetulnya itu tidak masalah ketika misalnya posisi kita sebagai umat, misalnya kalau saya sebagai umat Muslim ya tentu harus memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap agamanya gitu. Tapi ketika dia sebagai masyarakat Indonesia yang multikultural, maka kemudian disitulah dia harus bisa siap untuk berjumpa dengan berbagai pihak, baik dari segi etnisitas, agama, kemudian sampai ke sisi yang konteks apa ya, sosial ekonomi politik itu ya. Nah, kemudian ada juga terkait dengan Pancasila ya. Kenapa saya banyak juga menulis tentang Pancasila? Karena saya guru PPKN ya, jadi saya lulusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pernah jadi guru PPKN selama beberapa tahun. Selain itu saya juga pernah jadi dosen KWN dan pendidikan Pancasila di UNJ, mata kuliah umum. Jadi karena hal tersebut, saya merasa bahwa saya masih punya keterikatan ketika menulis isu-isu yang berkaitan dengan Pancasila ya, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Makanya kemudian ada beberapa artikel yang saya tulis yang sebetulnya merupakan menurut saya adalah pengalaman saya ketika saya mengajar dulu gitu. Jadi saya coba mengingat-ingat stock of knowledge saya ketika mengajar dan kemudian menarasikan itu dalam suatu artikel. Kemudian juga isu yang selanjutnya yang saya baca juga terkait dengan pentingnya aktivitas membaca ya, terutama membaca buku ya. Saya pikir bangsa kita bangsa yang sangat besar gitu, cuma kemudian kita punya berbagai kondisi yang tidak memungkinkan anak-anak di Indonesia dapat membaca buku secara konsisten ya. Dan ternyata kalau kita baca beberapa riset, kemudian juga pengalaman-pengalaman aktivis literasi gitu, misalnya seperti Pustaka Bergerak dan lain-lain, itu merasa bahwa anak-anak kita itu bukan tidak mau membaca gitu, tapi tidak punya kesempatan untuk membaca buku karena nggak ada bukunya gitu. Jadi makanya ketika melakukan riset biasanya ke sekolah gitu, kalau kebetulan ke sekolah, salah satu tempat yang saya sering tanyakan adalah perpustakaan gitu, dan memang perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah kita itu memang kurang bagus ya gitu. Berbeda dengan sekolah-sekolah swasta ya, kecenderungan sekolah swasta ya. Saya pernah mengajar di SMA swasta di kawasan Jaksel gitu, itu perpustakaannya di depan dan besar sekali gitu. Jadi koleksinya bagus, kemudian mereka punya referensi banyak referensi buku berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Kemudian juga kita bisa baca koran dan majalah di situ, dan situasi perpustakaan sangat nyaman. Jadi dan kalau saya lihat misalnya anak-anak dari kelas kan karena sekolah swasta yang didirikan dari SD, SMP, SMA itu kemudian kalau di level SD, di level TK karena masih dalam konteks pembiasaan, itu ada jadwal di mana anak-anak dibawa ke perpustakaan gitu, dikenalkan. Nah, sementara banyak sekolah di Indonesia itu tidak punya itu gitu. Jangankan di Papua ya, kalau di Papua saya dulu ketika ke Papua
ya perpustakaannya seada-adanya. Bahkan saya menemukan buku karangan JS Badudu itu tahun 89-80 gitu untuk buku pelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, sementara ya itu yang terjadi, akhirnya mereka nggak bisa baca. Bahkan saya pernah riset di Cirompang di kawasan Banten yang mungkin hanya sepelemperan batu dari Jakarta gitu. Ketika saya tanya buku apa yang kalian baca, ya jawabannya buku pelajaran gitu. Jadi ya karena nggak ada buku lain, mereka hanya baca buku pelajaran gitu. Jadi mereka nggak kenal yang namanya komik, nggak kenal yang namanya apa itu dongeng, buku dongeng dan lain-lain. Waktu itu kebetulan kami bersama Kemdikbud, jadi saya agak mengkitik-kitiki orang Kemdikbud supaya bagaimana ada bantuan buku yang masuk ke sekolah. Jadi lucunya di sekolah tersebut misalnya membaca adalah jendela dunia gitu. Jadi ada banyak tulisan yang berkaitan dengan itu, tapi kemudian tidak ada yang dibaca gitu. Apalagi ketika bicara tradisi di rumah ya. Di sekolah saja yang memang wahana literasi yang memang harusnya ada banyak buku, itu tidak mumpuni bagaimana di rumah gitu. Misalnya padahal kalau kita baca beberapa tulisan atau ada buku yang Read Aloud Jim Trelease itu kan salah satu bagian penting itu misalnya kalau buat anak-anak kecil adalah membacakan dongeng atau bacaan sebelum tidur gitu. Bukan hanya untuk membuat mereka punya minat baca yang baik, tapi juga ada konteks bonding gitu ya. Lalu bagaimana misalnya kalau kelompok pekerja yang harus bekerja sampai malam, kemudian harus macam-macam sampai malam, itu kan juga beda shift, nggak bisa ngedongengin anak gitu. Itu jadi problem gitu. Belum tidak ada buku dan lain-lain. Terus kalau ke daerah juga saya kadang-kadang suka iseng ke toko bukunya gitu. Nggak semua daerah itu punya toko buku yang memadai gitu misalnya ya. Kalau di Jambi kan ada Gramedia itu ya. Tapi nggak semua orang ada Gramedia atau toko buku lokal atau toko buku indie gitu ya. Jadi bahkan kalau misalnya beli buku dari Jawa pun kan ongkos kirimnya sangat dahsyat itu ya. Kalau ke Papua itu saya pernah membeli buku dari Papua, ongkos kirim ke Jakarta itu kan lebih mahal ongkos kirimnya daripada harga bukunya gitu. Coba kita bisa bayangkan kalau misalnya ada orang-orang dari luar daerah punya interest dan pengetahuan yang memadai tapi tidak bisa membaca buku. Beruntung kalau untuk orang-orang yang punya akses internet sebetulnya kita punya IPUSNAS ya, IPUSNAS dan IPerpusdikbud misalnya. Jadi kita bisa baca buku di situ, bisa pinjam dan lain-lain. Tapi itu pun kadang-kadang karena tradisi kita belum kokoh membaca buku cetak, akhirnya ketika membaca buku online juga jadi persoalan. Makanya saya menulis yang ini. Kemudian juga ada konteks pesantren ya. Kenapa konteks pesantren? Karena ada ya yang saya sampaikan tadi ya, dari sisi personal ya. Jadi saya menulis ini karena yang namanya artikel populer itu kan tidak terikat pada sesuatu yang harus sangat ilmiah gitu. Jadi akhirnya ya saya bisa bebas menulis apapun meskipun selama ini saya merasa bahwa keilmuan dan pengalaman saya memang di isu pendidikan dan itu juga tidak banyak menyentuh isu pendidikan tinggi ya. Jadi lebih banyak menyentuh isu pendidikan dasar dan menengah. Akhirnya juga salah satunya saya menulis pesantren bukan karena saya ahli pesantren gitu. Tulisan-tulisan yang saya tulis pun sangat sederhana gitu tentang pesantren. Misalnya bagaimana kontribusi pesantren terhadap pembangunan sumber daya manusia, bagaimana posisi pesantren saat ini ya yang semakin digemari gitu. Kalau dulu orang mengaku alumni pesantren mungkin agak-agak malu gitu, tapi kalau sekarang bahkan nggak dari pesantren pun ngaku-ngaku pesantren bisa jadi gitu ya, banyak yang mengaku seperti itu. Atau dulu kalau atribusinya terhadap ya lulusan pesantren itu dianggap agak kurang bagus itu. Kalau sekarang kan itu cukup apa ya, bahkan sangat sangat dihargai gitu misalnya. Juga saya menulis tentang bagaimana pesantren punya kontribusi terhadap kelompok yang terpinggirkan gitu ya. Itu juga saya tulis menjadi salah satu artikelnya. Dan yang ketika bicara di sekolah formal bicara soal karakter gitu, kemudian saya juga ingat bahwa dulu guru saya di pesantren atau dalam konteks pesantren itu kan karakter itu dibentuk bukan hanya dalam hal yang sangat tekstual ya atau verbal gitu, tapi bagaimana kita melakukan itu dalam keseharian. Jadi hal-hal tersebut kemudian merasa penting menurut saya untuk dituliskan. Jadi itu mungkin dari saya, Mas Abid ya. Mudah-mudahan bisa membuka ruang untuk diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ke tanya jawab Mas Anggi,
Ini Ya. kalau mau beli buku teman-teman ini di mana? Kalau mau beli buku ini bisa langsung ke penerbit Tanda Baca ya. Saya mungkin Mas Eka bisa kalau masih ada Mas Eka bisa share nomor kontak yang bisa dihubungi, atau kalau misalnya teman-teman juga jadi pelanggan buku online di beberapa lapak online itu juga masih dijual. Jadi ada beberapa toko buku indie yang masih menjual buku-buku tersebut ya dengan berbagai variasi harganya gitu. Itu Mas. Oke, siap. Ya, saya kemarin juga beli online itu Mas. Ya, beli online di Sleman gitu kan. Iya. Ya, tapi belum sampai ya. belum sampai ya. Oke, jadi teman-teman dan Mas Anggi, ini buku yang menarik. Isu yang ditulis Mas Anggi ini ada banyak sekali, mulai dari soal zonasi pendidikan, kemudian soal Ki Hajar, mungkin saya nggak tahu teman-teman mahasiswa pendidikan sekarang membaca Ki Hajar atau tidak. Itu kan kadang-kadang agak problem juga kalau tidak membaca itu. Kemudian soal pesantren juga masuk, lalu pendidikan anti kekerasan dan sebagainya. Ada banyak sekali. Dan saya kira ini hal yang penting, yang bisa bisa dibaca, lalu kita kemudian tahu banyak problem yang ada di dalamnya. Sebetulnya Mas Anggi, awalnya webinar ini kan memang berusaha memunculkan inspirasi teman-teman. Di sini ada banyak dosen, ada juga mahasiswa. Jadi ketika mereka mau menulis, misalnya untuk tulisan yang artikel jurnal, misalnya kalau dosen, atau juga artikel pendek, atau juga untuk mahasiswa bikin makalah atau untuk skripsi misalnya, teman-teman ini punya terinspirasi dari webinar-webinar yang kita sampaikan. Dan hari ini kita akan punya banyak topik sebetulnya yang kalau kita baca buku Mas Anggi, ya nanti teman-teman bisa beli, itu kita bisa tahu banyak atau bisa mendapatkan inspirasi yang banyak dari topik-topik yang saya kira sudah disinggung oleh Mas Anggi di dalam artikel-artikelnya. Saya juga meskipun tidak berlatar belakang jurusan pendidikan, beberapa artikel agak panjang, misalnya artikel jurnal juga ngomong pendidikan. Ya, terakhir sekali saya nulis pendidikan di Jambi sebelum dan setelah masuk sekolah Islam terpadu. Jadi pendidikan madrasah tradisional di Jambi itu hilang atau berkurang banyak sekarang, mulai terutama di kota. Ya, banyak yang mati, itu juga dikarenakan kebijakan pemerintah, terutama terkait standarisasi pendidikan, begitu. Itu menurut saya. Teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silahkan jika ada yang mau bertanya bisa unmute, atau bisa juga melalui, kalau tidak mau bertanya langsung bisa juga melalui chat. Teman-teman bisa bertanya, bisa membantah, bisa minta penjelasan lebih lanjut, bisa juga mengkritik dan seterusnya. Silakan. Ruang tersedia. Ya, ada Bu Tuti Indriani. Silakan, Bu Tuti. Tampaknya sudah siap, paling siap kayaknya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Anggi Apriansah, mungkin bagaimana ketika kita menemukan isu baru di dunia pendidikan yang mungkin sepanjang tadi isi buku Bapak yang Bapak sampaikan belum ada saya dengar di situ.
begini ceritanya, ada saya jalan-jalan ke SMA 5 Kota Jambi. Mereka itu sekarang sudah merupakan sekolah penggerak, begitu. Isu baru yang ada di Kota Jambi, yang ada sudah 5 SMA di Kota Jambi yang menggunakan kurikulum SMA sekolah penggerak. Kira-kira bagaimana ya ketika kita mendapatkan isu baru ini yang belum kita punya panduan atau pedoman untuk meneliti hal itu, begitu Pak. Saya pengen sekali meneliti itu, cuman masih bingung-bingung. Jadi ingin menerima pengalaman ketika melihat isu baru, bagaimana sih kiat kita untuk bisa mengambil informasi dari hal itu di dalam dunia pendidikan ini. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Tuti. Ya, ini Bu Tuti menyampaikan isu baru, Mas Anggi, soal sekolah penggerak. Ya, sekolahan saya juga masuk jadi sekolah penggerak juga. Saya tidak tahu banyak apa maksudnya ini kan. Kemudian pertanyaannya bagaimana kalau Bu Tuti ini mau riset soal itu, sementara ini kan satu isu yang baru. Mungkin pengalaman Mas Anggi di BRIN penting juga di-share ke kita juga yang mau meneliti. Silakan Mas Anggi. Ya, baik Mas Abid. Terima kasih Bu Tuti atas pertanyaannya terkait dengan isu baru ya. Kalau dalam konteks ini sekolah penggerak. Memang kalau di pendidikan Bu, kalau saya lihat memang isunya tidak pernah tidak pernah surut ya. Jadi sebetulnya ini sangat menguntungkan bagi mereka yang punya interest untuk melakukan riset-riset di bidang pendidikan ya. Jadi termasuk ya sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak ini kan bagian kebijakan dari kurikulum, dari bagian dari konteks bagaimana menteri mencoba membangun menyusun pembaharuan pendidikannya melalui kurikulum Merdeka dan lain-lain ya. Kalau di kampus ada kurikulum Merdeka, ada Merdeka Belajar, kemudian salah satu bagiannya kalau di sekolah formal itu ada sekolah penggerak. Memang isu ini adalah isu yang sangat dan juga belum bisa kita lacak. Misalnya kalau bicara asesmennya, apakah sekolah penggerak ini berhasil atau tidak gitu misalnya. Nah, saya pikir ada beberapa isu, ada beberapa lapangan riset yang bisa dilakukan kalau menurut saya ketika bicara sekolah penggerak. Yang pertama terkait dengan kebijakannya, Bu. Jadi bagaimana sebetulnya kebijakan tentang sekolah penggerak ini dibangun di kementerian gitu. Jadi lapangan riset ini tentu ini lapangan riset kebijakan gitu, dan kemudian kalau kita mau bedah juga misalnya apa sih sebetulnya di balik sekolah penggerak itu perspektif pendidikannya gitu, misalnya teori pendidikan apa yang dianut gitu, misalnya secara filosofi mereka mau merujuk siapa ketika bicara ada beberapa sekolah penggerak yang kemudian diharapkan bisa membangun perbaikan pendidikan gitu kan. Makanya kan ada istilahnya, ada sekolah penggerak, ada organisasi penggerak, ada guru penggerak gitu. Nah kayak gitu-gitu misalnya coba bisa didudukan secara filosofis ya. Secara filosofis ini dia mau pakai, dia kemudian arahnya kemana sih gitu sekolah penggerak ini gitu. Kemudian dari segi kebijakan, sejak kapan kemudian kebijakan ini dirilis, kemudian apakah ada kertas kebijakannya atau ada position papernya atau ada Permendikbudnya itu seperti apa gitu, kemudian coba dibedah gitu. Bisa juga dibandingkan dengan yang dulu gitu misalnya. Kalau dulu kan istilahnya bukan sekolah penggerak ya, misalnya ada sekolah unggulan misalnya, atau ada sekolah RSBI gitu. Yang jelas sekolah-sekolah ini biasanya dianggap unggul, dan kalau saya amati sekolah-sekolah yang jadi sekolah penggerak itu pasti punya kaitan sejarah dulunya, entah itu dia sekolah unggulan, sekolah apa gitu. Coba mungkin sekolah tersebut biasanya punya ada relasi gitu. Jadi kan sebetulnya jangan-jangan ini ganti kemasan aja gitu. Misalnya kalau mau dikritisi. Kedua, bisa jadi di lapangan yang sangat praktis ya gitu. Misalnya bisa bertanya kepada guru-gurunya misalnya. Apakah sekolah penggerak ini memberikan pencerahan bagi mereka untuk menjadi guru yang lebih baik gitu misalnya. Bagaimana proses pelatihannya? Berapa lama sih mereka dilatih sehingga kemudian mereka bisa jadi guru penggerak gitu. Kalau bicara sekolah penggerak, bagaimana sekolah penggerak itu dipilih gitu misalnya. Itu kan bisa dilakukan analisa terhadap hal-hal tersebut ya.
Jadi dari segi praktisnya bisa seperti itu gitu. Kemudian kalau misalnya mau pakai riset kuantitatif mungkin dikaitkan dengan salah satu output yang misalnya sekolah tuh harusnya seperti apa gitu misalnya. Oh sekolah misalnya dari segi capaian akademiknya, kemudian juga dari prestasinya seperti apa. Apakah kemudian kalau meskipun memang rentangnya belum lama ya, misalnya sebelum jadi sekolah penggerak dengan setelah jadi sekolah penggerak apa pembedanya gitu. Itu juga bisa dilakukan riset kualitatif kan, atau ya etnografi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu. Jadi pendekatan ketika mengambil isu baru memang sebetulnya sama saja melakukan riset sebelumnya ya. Jadi seperti melakukan riset pada lazimnya gitu. Jadi yang paling penting kemudian riset seperti apa yang ingin kita lihat, kemudian apakah literaturnya memadai gitu. Kalau belum memadai justru itu menjadi peluang untuk novelty ya ketika bicara riset gitu misalnya. Itu juga menjadi hal yang penting. Dan kemudian kalau menurut saya memang ya harus dipelajari juga dokumen-dokumen kurikulumnya. Kemarin itu kan yang sering dikritik itu Kemdikbud itu ketika merilis sesuatu itu aturan hukumnya gitu, kemudian juga aturan hukumnya, kebijakan hukumnya gitu, kemudian juga kertas kebijakannya, kenapa kebijakan itu dirilis gitu. Itu kalau nggak ada kan itu juga bisa jadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah itu Bu. Itu mungkin Bu Tuti. Oke, terima kasih Pak. Ya, gimana Bu Tuti? Jadi banyak ide untuk nulis. Ya, oke. Terima kasih Bu Tuti. Ya, Bapak Ibu yang lain silakan. Oh ya, Pak Imam Syafi'i. Ya, Pak Imam Syafi'i ini ngomong pendidikan bukan fikih. Silakan. Pak, mohon izin tidak nyalakan video ya karena di sini sedang mendung nih. Oh ya, silakan. Suaranya kecil sekali, Pak Imam. Halo, sudah kedengeran? Halo, ya. Oke, pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu nih pada Mas Anggi, kolega saya di kantor yang sudah menerbitkan buku. Artikel sudah saya baca, mungkin saya sedikit menanyakan satu hal terkait dengan bagaimana kemudian pendidikan kita itu mampu melestarikan berbagai macam traditional knowledge gitu. Kalau misalkan tadi Mas Anggi bicara soal banyaknya SMK kelautan yang kemudian ternyata menjauhkan anak didiknya terhadap laut, kita tahu bahwa memang banyak kemudian sekolah-sekolah kita, lembaga pendidikan kita itu justru kemudian tidak mampu menjadi sebuah penyelamat bagi berbagai macam pengetahuan lokal. Misalnya kita tahu memang ada mata pelajaran bahasa daerah misalkan yang memang itu bisa menjadi salah satu penyelamat lah ya, tapi kemudian itu tidak maksimal gitu. Saya pernah baca sebuah literatur misalkan di zaman Jepang, justru pelajaran geologi itu justru kemudian siswa-siswi itu tidak dididik untuk menghafal misalkan kalau padi Orisa Sativa misalkan. Tapi ada banyak kemudian siswa-siswi itu kemudian diajak untuk kemudian mengenal dan kemudian meneliti lah, mengenal kemudian atau kemudian mencari tahu sebenarnya istilah-istilah lokal apa yang terkait dengan misalkan berbagai macam organisme di sekitar sekolah misalkan. Seperti kemudian saya merasa kemudian tidak ada yang mungkin dalam konteks pendidikan kita nih. Kalau misalnya dalam satu artikel Mas Anggi misalkan mengutip Pak Quraish Shihab misalkan soal Iqra gitu, baca alam di sekitarnya seperti itu. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih selamat Pak. Mas Anggi sekali lagi. Siap. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, meskipun hilang timbul, tapi saya bisa mendengar. Ya, Pak Imam punya pertanyaan. Bagaimana lembaga pendidikan kita itu melestarikan pengetahuan tradisional ya. Ini penting karena sekarang banyak pengetahuan tradisional yang hilang misalnya. Kalau di perguruan tinggi ada fakultas kedokteran tapi tidak ada fakultas pengobatan tradisional, itu nggak ada sama sekali. Dan padahal itu juga penting untuk masyarakat kita. Pawang misalnya juga nggak ada
lembaga pendidikannya ini, Mas Anggi. Jadi ini gimana Mas Anggi? Ya, Iya, silakan. memang kalau bicara pendidikan kita kan apa ya, pendidikan yang basisnya ke arah modernitas gitu ya. Jadi dan kalau kita lihat narasi kebijakan kita kan kalau mau dirujuk-rujuk sampai ke apa ya, secara sanad ya, sanad keilmuan pendidikan kita memang kan pendidikan untuk investasi dan konteks ekonomi ya. Kalau di runut-runut tuh kalau baca bukunya Joel Spring Economization of Education itu kan rujukannya ke mazhab Chicago School of Economics gitu, di mana posisi manusia ini adalah bagian seperti investasi barang gitu. Jadi kalau dia dididik kemudian dengan baik, kemudian nanti mereka bisa masuk ke pekerjaan tertentu dan punya kontribusi terhadap ekonomi. Nah, dan kemudian dalam faktanya memang pendidikan kita justru mematikan traditional knowledge itu gitu ya. Kalau zaman dulu misalnya kayak Mas Imam ini senior saya di LIPI ya. Mas Imam misalnya keluarga di Madura adalah apa ya, punya penambak udang kalau atau garam ya. Jadi kalau Mas Imam tidak ikut orang tuanya sehari-hari gitu, misalnya untuk bagaimana cara bekerja di kawasan pesisir, tentu ilmunya akan hilang gitu. Nah, ketika dia harus bersekolah, tentu dia tidak akan bisa ahli seperti ayahnya atau kakek nenek moyangnya gitu misalnya. Atau misalnya kalau di daerah Bugis misalnya ya, pelaut-pelaut ulung dulu kan tanpa GPS mereka bisa membaca arah angin, membaca rasi bintang, kapan badai akan datang dan lain-lain. Kalau sekarang kan basisnya berbasis teknologi gitu, makanya ada konteks kemarin pawang agak rame misalnya. Ini kearifan lokal, musyrik atau apa gitu. Jadi nanti itu juga ada kelindan itu dalam konteks pendidikan kan sebetulnya ya. Jadi narasi pengetahuan mana yang kemudian lebih didukung oleh rezim persekolahan gitu sebetulnya. Jadi ya yang traditional knowledge ini kan kecenderungannya akan ditinggalkan karena sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman misalnya kalau pakai basis itu ya. Makanya ruang pendidikan kita justru memang meminggirkan anak-anak itu dari konteks lokalnya. Makanya kalau Ki Hajar, kalau kita baca pemikirannya Ki Hajar, itu kan selalu pendidikan itu basisnya nasional kulturil gitu. Jadi pendidikan memang harus berbasis konteks lokal. Makanya Ki Hajar juga punya visi tentang pendidikan, dulu namanya Fak School ya, sekarang mungkin pendidikan vokasi gitu. Ya harus tentang pelayaran, harus tentang perikanan, harus tentang pertanian gitu. Yang memang ya itulah masyarakat anak-anak itu gitu. Nah, kalau tidak dilakukan seperti itu, ya sekolah itu memang bukan untuk merawat alam gitu, tapi sekolah untuk pergi gitu. Itu kan kritik dari teman-teman aktivis pendidikan yang bergerak mendampingi masyarakat gitu misalnya. Kalau tadi yang Mas Imam bilang banyak orang yang akhirnya nggak tahu nama lokalnya padi gitu misalnya, nama lokalnya singkong dan lain-lain, itu memang seperti itu gitu. Saya pernah riset yang di Cirompang itu ada yang mendampinginya. Rimbawan Muda Indonesia itu. Salah satunya adalah kemudian mereka datang ke sekolah, mendampingi guru-guru, kemudian mencoba dalam tanda kutip merevitalisasi adat kasepuhan di situ gitu misalnya, sehingga anak-anak dilibatkan misalnya dalam upacara-upacara adat, kemudian tokoh lokal dilibatkan untuk kegiatan pembelajaran gitu misalnya. Saya juga menemukan di sekolah kampung yang dikembangkan oleh Pak John Rahael misalnya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan itu dilibatkan dalam komite sekolah misalnya, sehingga misalnya kalau dia mau nanya situasi di sini dulu bagaimana, kalau berburu itu pakai apa gitu. Itu untuk anak-anak Papua masih sangat relevan gitu misalnya. Di satu sisi juga memang ke arah modern gitu. Misalnya ada sekolah anak Indonesia yang saya sering diskusi juga dengan salah satu pengelolanya. Itu dia mencoba membangun sesuatu yang ada di alam Papua gitu, kemudian dibangun dan kemudian disadarkan bahwa ini bisa diolah loh di sini gitu. Kemudian dengan ilmu-ilmu modern tentu ya, dengan biologi, fisika. Jadi disitulah pembelajaran kontekstual dilakukan. Nah, problemnya kalau kita mau tarik narasi itu dalam pendidikan formal kita, memang akhirnya nampaknya melakukan hal itu tuh kayak kurang gitu. Karena misalnya banyak sekolah modern justru meskipun sekarang tidak ada UN, tetap kan pacuannya ke arah nilai gitu misalnya ya. Jadi anak-anak disibuk real soalnya, kemudian apalagi kalau rujukan pemerintah kita masih ke skor PISA yang dirintis oleh OECD itu ya. Jadi kita selalu berkejaran dengan standar global gitu.
Jadi situasi-situasi lokal kemudian tidak bisa tercapture. Jadi bagaimana membaca lingkungan sekitar justru itu akan susah. Misalnya kalau anak misalnya gampang saja mungkin di antara kita semua ya, kita ini di pendidikan tinggi gitu, misalnya lulusan pendidikan tinggi, kan semakin tinggi pendidikan semakin kita berjarak dengan lingkungan sekitar gitu. Mungkin nggak kenal sama Pak RT RW di sekitar rumah gitu, mungkin nggak punya relasi yang baik dengan orang di sekitar rumah gitu. Nah itu yang memang dibuat melalui pendidikan formal. Makanya juga misalnya kalau saya pernah riset di daerah di Bandung itu ada peternakan ya. Jadi di situ padahal punya potensi peternakan misalnya. Jadi anak-anaknya itu justru orang tuanya mengajari anaknya supaya kamu harus sekolah tinggi supaya tidak seperti bapak cuma punya peternakan yang kecil gitu. Padahal misalnya kalau proses pendidikannya berlaku dan berjalan dengan baik kan peternakan itu mungkin bisa dikembangkan dengan kreativitas gitu. Seperti itu ya. Jadi itu tantangan pendidikan kita ya terkait dengan traditional knowledge. Makanya mungkin makin lama yang namanya pawang-pawang itu akan semakin hilang gitu. Karena itu nggak relevan lagi dengan konteks keagamaan yang difahami oleh sebagian orang gitu atau dengan kondisi persekolahan ya. Jadi nggak ketika Mbak Rara cerita di Deddy Corbuzier bahwa ada seperti remote AC, ada kemudian awan milik dia atas izin Tuhan, itu kan tidak masuk akal menurut rasional orang-orang modern gitu misalnya. Jadi disitulah mungkin kalau ditarik lebih jauh lagi misalnya tradisi filsafat apa yang kita coba pahami ketika proses pendidikan gitu. Kemudian kenapa kita menjauhkan anak-anak kita dari pendidikan yang sifatnya tradisional gitu supaya mereka bisa masuk ke pasar kerja atau hal-hal yang lain gitu. Jadi itu mungkin Mas Imam. Terima kasih. Makasih, Mas Anggi. Oh ya, ya di chat ada komentar dari Mas Imam. Ya, ada keterbatasan literatur, buku sebenarnya pada batas itu bisa diatasi jika sekolah memfasilitasi anak-anak terwariskan dengan berbagai pengetahuan lokal dengan beragam bentuk ilmu, pertanian, folklor, pengetahuan tradisional, dongeng, dan lain. Terima kasih, Mas Anggi. Ya, ada tanggapan mungkin, Mas Anggi? Iya, Soal itu buku, bahan bacaan. Kayak sekarang juga kita kan menganggap bahwa kearifan lokal itu penting gitu. Itu kan juga narasi yang dibangun oleh UNESCO juga kan. Padahal kita dari dulu memang punya kearifan lokal. Kita tinggalkan, setelah rusak baru kita bilang bahwa kearifan lokal ternyata penting ya gitu. Kalau misalnya kayak di Jambi, kalau kemarin pas situasi pandemi, riset di orang rimba kan ternyata mereka punya kearifan lokal bisnis sandingon gitu, jaga jarak. Baru oh iya ternyata jaga jarak itu penting gitu di era pandemi. Jadi sekarang kan orang mulai menggali itu ya. Kalau seperti tapi kadang-kadang memang kalau problemnya ya kalau kaitannya dengan pemerintah lokal ya, pengalaman saya di Papua misalnya, justru yang peduli terhadap isu-isu tersebut justru NGO internasional ya dengan dananya yang masuk dengan berbagai agenda ya Mas, dengan berbagai agenda. Kemudian mereka mencoba memproduksi buku-buku yang lebih relevan, kemudian membawa guru-guru dengan kayak misalnya kan ada konteks multilingual education gitu ya. Jadi bagaimana bahasa ibu diakui dalam proses pendidikan gitu. Sementara kalau di sekolah formal kan bahasa ibu itu sudah ketika masuk ke SD bahasa ibu itu selesai gitu misalnya kayak gitu. Jadi justru itu dibawa oleh pihak luar bukan negara gitu. Ya itu penting sih dengan referensi tadi. Terima kasih Mas. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Cak Freddy, silakan. Oke, Mas Abed. Terima kasih. Saya baru sampai dari Manado nih tadi dari. Halo, silakan Kak. Halo, bentar. Baru sampai rumah Mas. Oke. Menarik tadi saya sambil di jalan tadi dengari presentasi Mas siapa Mas Abed? Mas Anggi. Anggi ya, salam kenal Mas Anggi.
kalau Mas Abid sedang mesan bukunya, cuman belum sampai ya. Kalau saya belum ya, karena baru tahu. Jadi saya cek juga di marketplace. Oke, terima kasih Mas Anggi. Beberapa poin tadi ya, misalnya saya mendengar itu di buku itu tentang Merdeka Belajar, tentang karena belum baca bukunya, tentu saya tidak bisa berkomentar tentang buku tersebut, tapi setidaknya mungkin saya ingin menanyakan beberapa pandangan Mas Anggi ya tentang kondisi pendidikan kita hari ini. Misalnya Mas Abid ada berbicara tentang sekolah-sekolah Islam terpadu ya. Kalau dalam perspektif Mas Anggi tadi ya, yang juga misalnya menulis tentang Pancasila, sebenarnya arah-arah pendidikan kita ini bagaimana menegosiasikannya. Di sisi lain kadang-kadang ketika kita bicara sekolah yang menamakan agama, yang lebih kuat itu misalnya perspektif agamanya. Lalu misalnya muncul sekolah-sekolah misalnya yang teridentifikasi apa ya radikalisme, dan itu tidak sedikit gitu ya. Jadi itu saya dan dalam konteks berbangsa, kalau saya judul dari Mas Anggi tadi imajinasi ya. Sebetulnya imajinasi pendidikan kita itu maunya kemana? Gitu. Karena bukan orang lain misalnya saya cek. Di anak saya sendiri ya kadang-kadang yang sekolah di Islam terpadu itu kiranya punya imajinasi lain. Yang bukan imajinasi saya gitu kan. Karena mereka kan lebih percaya gurunya. Imajinasi kita berbangsa itu yang nampak di sekolah ya. Kalau bahasa kulturnya misalnya itu adalah ideological state apparatus, konsep-konsep bangsa berideologi itu nampak di sekolah. Sementara kita ini kan sekolah kita itu tidak mencerminkan ideologi kita. Ideologi bahkan di dalam konteks pengelolaan pendidikan itu, Mas Anggi. Misal juga ini sekalian juga menambah diskusi kita. Sebenarnya arah pengelolaan pendidikan kita dalam konteks pengelolaan katakanlah anggaran pendidikan atau pembiayaan pendidikan mau pakai seperti apa? Oke, kita tidak terlampau kiri sekolah gratis, tapi kan terlampau kanan sekolah itu orang yang memiliki uang banyak yang akan bisa menikmati sekolah yang berkualitas, yang sementara anak-anak kalau kata bahasa Mas Anggi tadi pesantren itu pun dilihat dulu pesantren yang berbiaya seperti apa. Saya di Malang itu kosan saya ada yang pesantren itu sampai nginden harus sekian puluh juta dulu. Jadi yang anak-anak sekolah itu yang benar-benar anak orang kaya, anak-anak pejabat. Ini pesantren seperti apa kira-kira? Jadi cara kita mengelola pendidikan itu sudah sangat sesuai dengan Pancasila kita itu. Yang kita bisa gotong royong bagaimana pendidikan berkualitas itu, ya bisa diakses semua ya karena itu undang-undang. Mungkin ini terakhir Mas Anggi masih kira-kira menurut pembacaan Mas Anggi dalam kondisi pendidikan kita saat ini, Jokowi sebagai presiden dan menteri, kalau saya melihat mereka itu mempersiapkan lembaga pendidikan ini ya sebagai mempersiapkan tenaga kerja outsourcing, mempersiapkan kerja utama. Konsep-konsep KKNI ini maaf ya, ini kan pendekatannya pendekatan kritis. Kalau terima ya terima-terima saja konsep-konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Tapi kan harus ada pembacaan kritisnya bahwa
nalar presiden itu. Banyak statement-statementnya yang menurut saya berbahaya. Misalnya Jokowi pernah menyatakan laporan-laporan riset yang tidak ada berguna, ya dia tidak paham. Ada riset yang melahirkan. Sementara pendidikan misalnya jangan terlampau banyak teori, siapkan ke dunia kerja. Kalau zaman-zaman Fuad Hasan dulu itu konsep-konsep seperti link and match itu menurut saya sudah jadi perdebatan dan bahkan dibatalkan. Bahwa pendidikan itu bukan misalnya untuk mempersiapkan tenaga kerja di pabrik gitu. Jadi terma-terma di sekolah kita itu Mas Anggi, itu kan terma-terma pabrik. Kan bahasa mungkin saya perlu menanyakan persepsi Mas Anggi. Sebetulnya kita ini mau membawa ke logika dan nalar yang seperti apa? Tentu nalarnya nalar Pancasila. Nalar-nalar pendidikan kritis itu tidak sepenuhnya bisa kita terapkan. Bahkan menurut saya pendidikan kritis itu ya mau dibilang gagal ya gagal juga. Bagaimana puncak dari perjuangan kritikal pedagogi Freire misalnya. Itu kan banyak di pendidikan alternatif. Yang di sekolah formalnya mungkin. Jadi dalam konteks kita berpancasila dan berundang-undang dasar 45, nalar yang bagaimana? Ini kan semuanya sebetulnya menurut saya aneh. Misal sekolah negara diakreditasi, tidak masuk akal. Seharusnya setiap lembaga pendidikan negara itu ya otomatis diakreditasi menurut saya. Orang sekolah negara ini ibaratnya punya sendiri, lalu marah-marahin sendiri gitu ya. Seharusnya ya negara yang langsung memfasilitasi. Kalau lain sekolah yang diselenggarakan masyarakat misalnya, itu harus menyesuaikan standar dari negara. Jadi logika bernegara kita dalam pengelolaan pendidikan itu ya tidak Pancasilais banget gitu. Mungkin perlu bagaimana ini logika-logika pabrik yang ada di pendidikan kita ini Mas Anggi. Perlu ulasan sosiologi pendidikan karena saya lihat Mas Anggi tadi background-nya sosiologi pendidikan. Terima kasih Mas Abid, agak panjang maaf. Terima kasih Cak Freddy ya. Mas Anggi, Cak Freddy ini bidangnya pendidikan ya. Jadi beliau banyak nulis buku tentang pendidikan, kemudian nulis artikel juga banyak. Nah, rumahnya jadi perpustakaan, kemudian sekarang juga jualan buku beliau ini ya. Jadi kompleks lah Cak Freddy ini ya. Silakan Mas Anggi, silakan ditanggapi ya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Freddy ya, Cak Freddy. Jadi pertanyaannya memang pertanyaan yang susah semua ini untuk direspon dan dijawab ya. Maksudnya ini sesuatu yang memang panjang dan jadi diskursus di ruang pendidikan kita memang. Yang pertama terkait dengan negosiasi antara konteks sekolah yang ada saat ini ya, terutama untuk sekolah-sekolah berbasis agama yang muatan yang tadi saya juga bilang ya, muatan keberagamaannya lebih besar, bahkan konteks keberagamaannya pun agak sempit ya, konteks yang ritual gitu, ritual keagamaan dibanding dengan yang keberagamannya. Sementara kalau kita bicara perspektif ruang hidup sekolah-sekolah ini tinggal, ini kan ada di Indonesia yang sangat multikultural dan sangat beragam gitu. Nah, memang itu sempat bahkan hingga saat ini masih menjadi problem ya. Jadi ada situasi di mana misalnya sebetulnya kan ini ada aspirasi dari kelompok orang tua ya. Orang tua ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya kalau misalnya dimasukkan ke sekolah Islam terpadu gitu. Cuma kemudian bagaimana konteks eksklusivisme yang dibangun di sekolah-sekolah tersebut justru juga mengkhawatirkan bagi orang-orang tua itu. Nah, sementara mau cari sekolah yang moderat yang harusnya itu ada di sekolah negeri gitu ya, sekolah negeri yang memang nilai-nilai kemajemukan, keindonesiaan itu dibangun, ya justru sekarang juga ada cerminan di mana sekolah-sekolah negeri itu justru tidak merepresentasikan hal tersebut gitu. Nah, memang bahkan dalam situasi-situasi tertentu untuk sekolah keagamaan mereka menjadi ruang persemaian intoleransi dan radikalisme. Karena kemudian minim perjumpaan dengan kelompok yang berbeda, kemudian ada
materi-materi yang diajarkan memang sangat eksklusif gitu. Kemudian bahkan ada dalam tanda kutip ya sangat ideologi-ideologi yang dibangun, ideologi-ideologi yang sifatnya takfiri gitu ya. Jadi menegasikan orang yang berbeda. Kalau menurut saya memang ini ada persoalan di level kebijakannya gitu. Jadi di level kebijakan yang dibangun ya sama halnya dengan berbagai kebijakan lainnya, kita punya landasannya Pancasila gitu, kemudian Undang-Undang Dasar 45, tapi kemudian dioperasionalisasi khususnya di sekolah-sekolah Islam terpadu ataupun sekolah-sekolah berbasis agama tertentu itu tidak terlalu disupervisi secara lebih baik oleh pemerintah gitu. Misalnya ada beberapa sekolah yang saya tahu juga misalnya mereka tidak memperbolehkan ada foto presiden misalnya, kemudian ada kibar bendera, tapi kemudian ketika situasi akreditasi sekolah-sekolah tersebut mencitrakan bahwa mereka sama kok dengan sekolah yang lain gitu. Tapi ketika pemerintah sudah tidak hadir, foto-foto itu diturunkan lagi gitu. Ya, dan kontrol dari orang tua kemudian ini jadi sangat penting. Makanya saya tinggal di Bekasi ya, Capredi. Ketika mau masukkan anak itu pusingnya luar biasa gitu. Mau masuk ke sekolah negeri, kontrol dari guru seringkali agak lost gitu ya. Mau masuk sekolah swasta yang moderat tapi mahal gitu kan. Karena biasanya sekolah-sekolah swasta ini, makanya kalau kata teman saya menjadi moderat mahal sekarang gitu. Karena sekolah-sekolah swasta ini mahal sekali harganya. Ya sekolah-sekolah Islam pun sama juga mahal, tidak kalah mahalnya gitu. Tapi kemudian agak khawatir dari segi konten keagamaan gitu. Karena bagaimanapun mereka sehari-hari bersama dengan guru dan teman-temannya di sekolah gitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian tentu harus ada agak counter dari orang tua gitu misalnya. Kayak pemahaman tentang banyak hal yang mungkin tidak sepakat dengan pemahaman kultural keagamaan orang tuanya gitu ya. Nah, itu kalau orang tuanya kemudian punya kesempatan untuk bicara dan diskusi dengan dengan anaknya. Bagaimana kalau orang tua yang sibuk ya dan kemudian tiba-tiba anaknya berubah gitu. Nah, di sini sebetulnya negara harus bisa masuk ya, karena kalau kita mau masuk ke rujukan tekstual undang-undang Sisdiknas sendiri sebetulnya kan ya sekolah itu harus ada ruang kultural itu menjadi sangat penting diperhatikan oleh sekolah-sekolah. Dan saya juga pernah melakukan beberapa riset kecil-kecilan terkait itu ya, misalnya ketika saya coba bandingkan antara sekolah Islam dengan sekolah Katolik ya misalnya, di sekolah Katolik ini memang kemajemukannya dibangun lebih terbuka dibandingkan di sekolah Islam misalnya. Dari segi input misalnya, sekolah Katolik itu kan menerima banyak agama ya, meskipun dalam sisi tertentu mereka dalam tanda kutip juga kekeh dengan misal tidak boleh ada guru agama dari sekolah lain gitu misalnya ya, guru agama yang dari agama lain. Jadi mereka tetap anak-anak itu ikut misa dan lain-lain gitu misalnya. Atau sekolah pendidikan agamanya satu gitu misalnya. Tapi kemudian inputnya banyak ya, karena dari segi kualitas dianggap sekolah Katolik ini masih lebih mumpuni gitu. Sementara kalau sekolah Islam, saya dulu pernah mengajar di sekolah Islam Al-Izhar Pondok Labu, inputnya dibuka untuk kelompok yang berbeda agama gitu. Tapi nggak mungkin juga masuk orang beda agama masuk ke sekolah Islam. Kecuali itu di NTT atau di Papua ya. Di NTT di Papua itu relatif cair. Banyak siswa Islam yang masuk ke YPK atau banyak siswa Kristen Katolik yang masuk ke YAPIS gitu, Yayasan Pendidikan Islam gitu. Tapi dalam situasi tertentu itu sangat jarang. Makanya kemudian dalam konteks berbangsa saya pikir harus ada intervensi dari pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah bisa membangun ruang-ruang perjumpaan di antara sekolah-sekolah yang cenderung eksklusif itu gitu. Jadi karena kalau menurut saya kalau ngobrol itu banyak yang ternyata situasinya bukan ideologis juga gitu karena tidak terbiasa. Jadi mereka cenderung guru-guru yang tidak punya relasi dengan entah itu teman, sejawat atau siapapun yang berbeda agama itu agak gagap ketika berhadapan dengan kelompok yang berbeda. Apalagi kalau diwarnai dengan narasi-narasi ideologi dari konteks kajian keagamaannya ya yang berbeda. Tapi ketika dipertemukan, saya pikir itu bisa diatasi. Tapi memang itu agak problem sendiri ya. Di Jakarta itu ada anak-anak muda melalui program pluralisme gitu, pluralisme ingin mendekatkan antara sekolah Katolik dengan sekolah Islam misalnya. Itu pun susah katanya. Karena istilah pluralisme sendiri saja itu sudah dicurigai ya. Karena ada fatwa MUI yang menyatakan bahwa itu tidak boleh gitu misalnya. Jadi ketika ada terminologi pluralisme yang dibangun, wah
nggak bisa itu gitu. Sekolah kami nggak bisa ikutan seperti itu. Padahal acara yang dilakukan itu bukan acara keagamaan, camping bersama, ketemu bersama, ngobrol-ngobrol bersama, kemudian ada pertukaran pelajar. Jadi yang anak-anak dari sekolah Katolik belajar di sekolah Islam, sebaliknya gitu. Menurut saya harus ada level intervensi seperti itu, dan itu sangat jarang. Bahkan kalau saya riset di sekolah negeri itu nggak ada visi soal itu bahkan. Jadi mereka menganggap bahwa toh input kami sudah beragam kok gitu. Tapi kemudian toleransi yang dibangun ya sangat semu gitu. Bahwa kita harus saling menghormati, jangan saling ganggu gitu. Jadi tapi tidak masuk ke hal-hal yang sangat prinsipil. Dan kalau di DKI sendiri puncaknya itu terjadi ketika yang pilkada kemarin itu ya. Saya kebetulan 2017 2018 itu riset tentang itu. Sudah dibukukan itu di kumpulan tulisan juga. Itu saya masuk ke anak-anak rohis ya. Jadi anak-anak rohis ini kan anak-anak yang ingin ikut ekskul keagamaan supaya mereka jadi anak baik gitu. Daripada saya ikut tawuran, daripada saya ikut yang lain-lain, mending saya ikut rohis gitu. Tapi kemudian ketika masuk rohis, ini bergantung pada kakak-kakak mentornya, murobi-murobinya gitu. Jadi itu yang jadi persoalan di situ. Negosiasinya menurut saya memang harus ada intervensi pemerintah ya. Tapi sifatnya jangan dalam tanda kutip kayak seperti sekarang ya. Jadi agak-agak jadi justru akan membuat mereka lebih keras gitu ya dibandingkan ya harusnya yang lebih kultural kalau menurut saya dengan kumpul bersama, ngobrol bersama, perjumpaan bersama dan lain-lain. Nah, kemudian ketika imajinasi berbangsa, kalau saya merujuknya imajinasi berbangsa ini sebetulnya pertama pendidikan itu transformatif menurut saya gitu. Karena bicara pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa itu transformatif sebetulnya. Tapi yang terjadi, kita tahu pendidikan yang terjadi di kita adalah reproduksi sosial gitu ya, reproduksi gitu. Itu juga adalah salah satu senior saya, Pak Makmuri itu disertasinya di ENU itu melihat soal itu. Jadi dia bilang bahwa pendidikan itu cita-cita founding fathers itu transformatif, tapi praktiknya reproduksi gitu. Jadi yang tadi Cak Fri disampaikan juga ya bahwa kalau dia nggak punya biaya ya nggak bisa masuk ke kelas tertentu dengan pendidikannya gitu. Jadi ketika bicara meritokrasi, mobilitas vertikal itu jadi kayak mitos gitu. Jadi mitos-mitos yang dibangun bahwa ya ini akhirnya kan terminologinya kalau pendidikan kritis menurut saya udah justru sangat terpinggirkan lah dari ruang pendidikan formal ya. Kita juga kan tahu pendidikan kritis itu dari situasi kalau yang jadi aktivis gitu kan di forum-forum jalanan ngobrol gitu di pendidikan alternatif. Tapi kalau kayak saya misalnya, saya orang LPTK ya, dulu saya nggak ada materi tentang Paulo Freire dalam pengantar pendidikan itu nggak ada gitu. Bahkan Patilaar ya, salah satu pedagog kritis di Indonesia itu nggak diajarin gitu. Atau Pak Winarno Surahman itu nggak diajarin gitu. Saya tahu itu ketika saya jadi guru, baca, diskusi dengan teman-teman organisasi baru. Nah, jadi itu yang menurut saya. Jadi ya perspektif pendidikan kita ya human capital gitu ya. Gary Becker, kawan-kawan, terus rujukannya OECD, standar PISA kita di mana, ranking PISA kita rendah gitu. Itu kan kalau dirujuk-rujuk ya mazhab Chicago School of Economics gitu ya. Ya rational choice theory gitu kan. Ya secara rasional memang orang milih pendidikan mau dapat pekerjaan yang baik, mau sejahtera gitu. Nggak ada urusan sama isu kebangsaan dan lain-lain. Makanya kemudian salah satu kritik dari George Biesta itu kan juga bilang bahwa sekarang bobot pendidikan itu lebih ke konteks kualifikasi kan. Sementara isu sosialisasi dan subjektifikasinya tidak terlalu dilihat dan kemudian sekarang kita masuk ke era di mana semua serba di ranking kan. Ada klasmen kan. Di internasional kita pakai klasmen, posisi Indonesia itu medium index gitu misalnya. Nah, di Indonesia sendiri kita punya klasmen. Dulu UN ya, sekarang asesmen nasional gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nanti ada mungkin tanpa sadar kita juga bikin stratifikasi melalui guru dari sekolah penggerak itu ya. Ada sekolah penggerak, ada sekolah belum penggerak gitu. Ada sekolah yang pakai kurikulum pemulihan belajar atau kurikulum merdeka, ada yang pakai kurikulum 2013. Niatnya mungkin bagus ya. Tapi kemudian ketika ditafsirkan oleh orang-orang yang di level praktikal, oh sekolah ini tertinggal karena masih pakai kurikulum 13 gitu. Sementara sekolah ini dianggap lebih unggul, oh udah sekolah penggerak gitu. Namanya sekolah kan pasti promosi. Sekolah penggerak, guru penggerak gitu misalnya. Atau misalnya kayak
lulus UN 100% kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin asesmen nasionalnya gimana gitu. Jadi itu ya. Jadi ideologinya memang agak ke situ. Meskipun mungkin pemerintah nggak sadar dia pakai ideologi apa gitu ya. Nah, kemudian bicara apa ya? Tidak sesuai dengan Pancasila dan gotong royong, memang ya akhirnya kemudian menurut saya juga dalam situasi tertentu Pancasila akhirnya lebih dijadikan sesuatu yang sangat naratif ya. Jadi ada agak berjarak antara apa yang ada yang di ruang tataran naratif ini dengan yang di ruang operasionalisasi gitu. Makanya kita kan kalau bicara arah pendidikan, mungkin kita nggak tahu orientasi pendidikan itu sebetulnya mau kemana. Kalau kita coba petakan aja misalnya pasca reformasi itu kan tujuan pendidikan itu macam-macam ya. Ada di Undang-Undang Sisdiknas Nasional, ada di RPJMN, RPJP, terus kemudian sekarang ada profil pemuda Pancasila gitu misalnya. Kemudian ada lagi peta jalan pendidikan gitu. Ya memang tidak salah Cak Pridi menyatakan bahwa ya ini bukan Pancasila. Ini kalau mau jujur ya sangat kapitalistik gitu ya. Jadi dan di RUU Sisdiknas sekarang kan juga banyak orang mengkritik soal bagaimana peran serta non negara ya, swasta gitu misalnya. Jadi ini kayaknya negara mau lepas tangan atau gimana gitu. Sementara kalau kita negara Pancasila, ketika bicara pendidikan hak, maka selama itu warga negara kita, penduduk kita, maka dia harus diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan masyarakat atau pendidikan swasta itu adalah bagian dari kontribusi terhadap situasi tersebut gitu. Tapi kan sekarang di era sekarang karena itu sepertinya tanpa arah, ya dibuka ruang. Akhirnya basisnya aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat siapa? Mereka yang punya uang ya. Kalau punya uang, pendidikan ya rational choice theory itu. Makanya ada salah satu artikel yang bilang bahwa school choice itu paradigmanya neoliberalisme ya. Kan school choice gitu, boleh milih di mana saja gitu. Ya kalau semakin punya kapital maka pilihannya semakin luas gitu. Tapi kalau nggak punya kapital ya milih yang paling dekat gitu. Ternyata milih yang paling dekat terganjal sama PPDB zona. Nah, terganjal sama PPDB zonasi, cari sekolah swasta yang bisa nerima. Akhirnya yang level ini tetap di bawah gitu. Mereka tidak punya kesempatan untuk yang namanya mobilitas vertikal atau apapun itu. Itu mungkin menurut saya itu Cak Fridi ya. Oke. Ya ini bagian diskusi, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih intens lagi. Jadi kompleks sekali persoalannya sebetulnya. Betul. Makanya bukunya judulnya kompleksitas. Iya. Gimana Cak Pridi? Oke, terima kasih Mas Anggi, Mas Habib. Iya. Oke. Siapa nih mau tanya lagi? Ya, kita minta tanggapan deh, Mas Dion coba. Mas Dion ini ikut apa ini? Ikut pendidikan, Mas. Mengamati pendidikan, ikut mengerjakan apa ini? RUU Sisdiknas yang baru ini, Mas Anggi. Belum. Ya, silakan. Mas Dion. Terima kasih Pak Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, tetapi tadi saya sambil mengajar Pak Anggi, jadi ada beberapa narasi tadi yang sempat lost. Tetapi menarik tadi Cak Fridi yang mengomentari tentang benar kritis, kemudian ada juga school choice tadi terakhir yang disampaikan oleh Pak Anggi bahwa, tetapi saya lihat begini bahwa sekarang ada itikat baik kalau menurut saya pribadi ya, karena terlepas dari Pak Abid tadi mengomentari bahwa saya ikut ini, saya hanya sekedar ini Pak Anggi membantu menulis naskah akademik. Tadi juga sempat disebut Pak Anggi tadi bahwa kerangka berpikir pemerintah kurang begitu di blow up, tapi sekarang sudah mulai Pak Anggi bahwa naskah akademik termasuk naskah akademik pemulihan pembelajaran itu sudah mulai bisa diakses. Kemudian naskah akademik yang lain-lain itu sudah bisa dibaca, yang selama ini naskah akademik itu kan yang minta adalah DPR gitu ya, anggota dewan. Tapi sekarang mulai dibuka aksesnya untuk masyarakat untuk bisa membaca. Termasuk juga tadi saya mengomentari sedikit tentang sekolah Islam terpadu
bahwa sekarang juga bahkan ketika saya di Jakarta kemarin bertemu dengan beberapa guru, ternyata sekolah Islam terpadu itu entah apa namanya jaringannya atau apa itu malah justru menjadi mitra pembangun begitu. Jadi entah apa pertimbangan dari pemerintah jika selama ini Pak Abid penelitiannya tentang bagaimana madrasah di Jambi tergerus dengan munculnya apa namanya sekolah-sekolah Islam tersebut, atau tadi Pak Anggi juga ada kesan intoleran di situ. Namun ternyata di pemerintahan saat ini malah mereka dirangkul begitu, menjadi mitra pembangun, menjadi apa namanya sekolah-sekolah penggerak yang dijadikan mitra kerjasama pemerintah untuk apa namanya mempercepat transisi apa namanya kebijakan Merdeka Belajar dari pemerintah ini. Nah, kemudian yang akan menjadi pertanyaan saya, Mas Sabit, bahwa tadi Pak Anggi menyebutkan bahwa pemerintah ini harus melakukan intervensi. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kemudian pemerintah yang mana, Pak Anggi? Apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Kalau kemudian pemerintah pusat, tentu pemerintah pusat dalam hari ini di Kemdikbudristek itu kan tenaganya hanya beberapa ratus orang, begitu ya. Kemudian kalau pemerintah daerah, yang menjadi pertanyaan adalah pemerintah daerah itu kan dipilih oleh masyarakat berdasarkan preferensi partai, begitu ya. Ada partai politik yang menjadi penggerak daripada pimpinan-pimpinan daerah tersebut. Kalau kemudian yang menjadi pimpinan daerah itu adalah pro, katakanlah tadi dalam tanda kutip intoleransi dan lain sebagainya, bagaimana nanti pemerintah daerah itu kemudian membuat intervensi, ya kan malah menjadi melanggengkan begitu ya. Atau pemerintah daerah itu kan berbeda-beda sekali. Sementara kalau pemerintah pusat itu kan tangannya sangat pendek begitu. Nah, itu menjadi pertanyaan saya, intervensi bagaimana dan pemerintah yang mana yang harus bisa mengintervensi tentang kompleksitas pendidikan kita saat ini. Demikian Pak Abid dan Pak Anggi, terima kasih atas Terima Mas kasih. Dion, salam Wang Vito. Halo. Oke, ya ini Mas Anggi. Ya, ini ada pertanyaan soal intervensi pemerintah ini. Pemerintah yang mana ini? Ya, ini Mas Dion ini apa yang ikut bikin naskah akademik. Jadi kalau Mas Anggi baca naskah akademik, silahkan ditanyakan Mas Anggi. Ya, ini diminta pertanggungjawabannya sekalian di sini. Silakan. Anggi. Iya, baik. Terima kasih Mas Abid, Mas Dion. Memang kalau kita bicara pendidikan ya, nampak ya dari pembahasan kita betapa kompleks, kemudian situasinya penuh problematika ya. Jadi dan kita harus sadar ya, tidak mungkin satu rezim atau satu periode kepemimpinan kementerian ataupun presiden tertentu itu bisa membangun pendidikan yang kita inginkan berdasarkan imajinasi yang kita bangun bersama gitu ya, imajinasi kolektif. Nah, yang saya sering kritisi ya ketika bicara kebijakan pendidikan, bukan hanya sekarang gitu ya, yang terjadi itu kan kalau kita mau pakai terminologinya Foucault gitu, selalu ada discontinuity kebijakan ya, ada keterputusan antara kebijakan tertentu dengan yang lain. Padahal seringkali barangna kalau kata orang Sunda eta keneh itu juga gitu. Ambillah contoh misalnya tentang pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter ini kan mulai ramai di era tahun 2010-an gitu. Bahkan kita sudah punya grand design pendidikan karakter 2010-2025 gitu. Kalau mau cari di repository Kemdikbud itu ada juga gitu. Cuma sayangnya kemudian ada banyak perubahan yang terjadi gitu. Karena misalnya perbedaan cara pandang ketika ada pemerintahan selanjutnya. Kemudian kita sempat ada yang namanya penguatan pendidikan karakter, itu udah ada perpres atau inpresnya ya, yang waktu itu Kiai Ma'ruf turun langsung karena polemik sekolah 5 hari itu. Tapi kemudian itu seperti dipinggirkan begitu saja gitu. Nah, sekarang ada profil pelajar Pancasila. Nah, yang juga jadi kritik bukan saya pribadi ya, karena saya juga tergabung bersama guru-guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G gitu. Kritik dari teman-teman guru itu seringkali awalnya memang naskah-naskah itu tidak sulit sekali didapat gitu, Mas Dion. Belakangan memang
naskah pemulihan belajar, kemudian naskah RUU itu RUU Sisdiknas itu sudah bisa dibaca oleh banyak orang ya. Kemudian peta jalan yang tersebar di internet itu kan seringkali itu saya juga nggak tahu ini kalau saya mau kritik peta jalannya udah fix belum gitu misalnya. Tapi kemudian itu juga sudah jadi publikasinya teman-teman sosiologi UI ya. Sosiologi UI itu sudah mengkritik peta jalan pendidikan itu Mbak Lucia kemarin itu. Nah, cuma kemudian kalau kita lihat draft misalnya rahasia belum bisa disebarluaskan. Akhirnya saya juga bingung mau kritiknya kalau ini masih rahasia berarti kan masih pembahasan. Nah, yang jadi kritik kami Mas Dion ya ketika bicara itu adalah dalam situasi tertentu memang meskipun belakangan ruang dialog agak dibuka ya, lebih cenderung dibuka ya. Sudah banyak melibatkan berbagai pihak ya kalau saya lihat gitu. Awalnya itu sepertinya imajinasi pendidikan yang dibangun itu bukan imajinasi pendidikan yang didialogkan bersama. Ini pandangan saya ya, maksudnya ketika di awal itu saya termasuk mengapresiasi Merdeka Belajar, makanya di tulisan saya yang awal saya sangat mengapresiasi Merdeka Belajar Mas Menteri. Tapi kemudian belakangan ada beberapa hal yang kemudian saya pikir apa ya perlu didialogkan bersama. Saya juga dalam beberapa kegiatan juga biasanya menyampaikan secara langsung karena sering diajak oleh ada teman di Kemdikbud ya di Pusat Penelitian Kebijakan kalau dulu, sekarang jadi PSKP kalau tidak salah, untuk ikut mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kalau menurut saya tren yang sangat bagus itu adalah memang mulai secara aktif mengkomunikasikan itu kepada publik gitu, bahwa publik punya hak untuk mengetahui kemana arah pendidikan ini dijalankan gitu. Jadi sifatnya harus dialog ya, meskipun memang dialog ini kan butuh hal yang lama ya. Jadi ya meskipun kalau kita mau bicara praktikalitas politik itu tidak mungkin dilakukan akhirnya. Bukan tidak mungkin ya, itu berat untuk dilakukan karena kan biasanya kalau setiap rezim butuh prestasi-prestasi ya. Misalnya kenapa K13 waktu itu agak buru-buru gitu, padahal Pak M. Nuh itu udah mau di ujung periode gitu. Bisa jadi karena itu untuk legasi. Bukan berarti saya menyudutkan Pak Nuh ya Kak. Karena saya juga pernah ikut di UI Unit Implementasi Kurikulum K13 waktu itu. Tapi saya jadi paham betapa begitu kompleks ketika kita ikut terlibat di dalam gitu. Nah, yang menjadi penting menurut saya adalah bagaimana membuka ruang dialog itu gitu misalnya kepada banyak pihak gitu misalnya. Misalnya ketika RUU Sisdiknas di kalangan guru itu awalnya dibilang bahwa April itu undang-undang Sisdiknas itu harus segera selesai gitu. Padahal ketika baca draftnya yang tersebar di teman-teman itu banyak hal yang kemudian jadi persoalan, misalnya seperti yang sekarang madrasah. Posisi madrasah itu di badang, kalau kita amati para bukan pemikirnya yang bermasalah bisa jadi ya. Ketika komunikasi publik yang dibangun gitu, ada yang bilang bahwa madrasah itu nanti ada di penjelasan gitu, bahwa semuanya di penjelasan. Tapi ada juga pejabat publik yang bilang bahwa ini ada di batang tubuh gitu. Jadi yang hal-hal kayak gitu Mas Dion yang menurut saya memang komunikasi publik yang dibangun pemerintah itu juga menjadi perhatian utama. Dan ketika bicara pemerintah yang mana untuk intervensi, saya pikir semua punya kewajiban gitu. Ya pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah memang punya keterbatasan kakinya ketika ke daerah gitu. Tapi bagaimanapun mereka punya kontribusi besar dalam menyusun atau membangun kerangka kurikulum secara nasional dan kemudian nanti bagaimana itu dioperasionalisasikan di bawah. Nah, biasanya kan banyak putusnya gitu. Pemerintah pusat punya ide seperti ini, kebijakannya harusnya seperti ini, tapi kemudian di pemerintah daerah mentok karena tadi kalau yang pro bisa melanggengkan yang seperti itu yang disebut Mas Dion tadi ya. Kalau yang kontra mungkin jadi kayak berlebihan gitu misalnya untuk pokoknya dirubah dulu gitu misalnya. Nah, ini yang menunjukkan betapa kita sangat kompleks dan penuh problematik ya. Sayangnya kita kadang-kadang mau rujuknya ke Finlandia gitu yang sebetulnya jauh sekali dari ruang pendidikan kita ya dengan konteks kontur geografis, kultural, ideologi dan lain-lain gitu. Jadi kalau merespon Mas Dion memang ya akhirnya memang pendidikan ini adalah sebagai ruang kontestasi yang sebetulnya kontestasi itu tidak apa-apa tapi kemudian ada dialog-dialog gitu. Jangan sampai kan ada banyak niatan kebijakan pemerintah yang baik kemudian agak lepas. Misalnya Mas Menteri di awal-awal kan seperti kurang mengajak organisasi guru dan cenderung ada
kelompok konsultan pendidikan yang dilibatkan di situ gitu. Belakangan kan menyadari bahwa itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Makanya kan akhirnya harus sowan dulu gitu misalnya. Kan itu jadinya kebijakan pendidikan nampak sangat seperti memang bicara kebijakan tidak mungkin tidak politis ya, tapi ketika mungkin ada ruang-ruang dialog yang lebih dibangun, terutama bagi guru-guru ya, karena guru-guru lah yang paham gitu, yang paham betul bagaimana operasionalisasi di level bawah itu bukan hal yang mudah gitu. Bagaimana mereka harus berhadapan dengan kebijakan di level daerahnya sendiri, bagaimana mereka harus berhadapan dengan sesama temannya yang tidak mau berubah gitu misalnya. Bagaimana mereka dihadapkan dengan kesejahteraan gitu misalnya ya. Bagaimana mau merdeka belajar kalau gaji gurunya masih sangat minim gitu. Jadi maksudnya ada banyak kompleksitas yang kemudian tidak bisa kebijakan pendidikan itu hanya berbasis pada kacamata misalnya kelompok tertentu gitu misalnya. Jadi makanya kemudian lagi-lagi ya pendidikan kita imajinasinya mungkin orang bisa berbeda-beda gitu. Makanya kita harus duduk berdialog bersama-sama. Kita juga tahu bahwa ada banyak problematika di situ gitu, makanya kemudian harus kita detailkan gitu problemanya apa saja. Kemudian juga kompleksitasnya juga kita tahu ya, bahwa ada saling kelindan, ada konteks agama, tadi proses negosiasi nasionalismenya di mana, kebangsaannya di mana gitu misalnya. Kemudian bagaimana konteks keagamaannya di mana. Kemudian juga ada konteks ekonomi politik ya. Kalau kita bicara konteks Wadas misalnya, konteks peminggiran orang Papua gitu, proses peminggiran masyarakat adat itu kan sangat politis akhirnya. Jadi memang itu yang jadi problematik gitu. Ya tentu rezim siapapun tidak bisa membenahi itu karena kalau kita sadar dan dari berbagai riset juga menunjukkan bahwa proses pembangunan pendidikan itu puluhan tahun gitu dan bukan usaha yang sebentar. Mungkin itu respon saya Mas Dion. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Anggi. Ya, Bapak Ibu silakan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ya, tadi sudah japri ke saya, Kindai Institut Banjarmasin. Nah, ini Mas Anggi mungkin tahu ini siapa maksudnya Mas Anggi. Ya, silakan Kindai. Ayo Ha. Ada 4. Halo. Halo, ya mana videonya? Nah, Jaringannya berat di sini, bangun berat. Sudah di Jogja masih berat juga. Ayo silakan. Oke, pertanyaannya satu ya. Saya cuma nanya, kenapa jadi memilih apa ya? Tadi kan kita juga membincang soal bagaimana Ki Hajar Dewantara juga muncul dalam tulisan Mas Anggi. Nah, kalau kita bicara hari ini kan tadi Mas Anggi bilang bahwa pemikiran Ki Hajar masih cukup relevan. Sekarang kalau misalnya di level pemerintah, emang Ki Hajar dianggap gitu. Itu yang pertanyaan besarnya. Jadi ini persoalan karena gini, kalau kita bicara pendidikan itu mau tidak mau kita pasti bicara soal politik dan keputusan-keputusan politik yang diambil. Nah, kalau memang begitu, pilihannya adalah apakah para pengambil kebijakan tersebut itu mengenal yang namanya Ki Hajar Dewantara? Itu kan pertanyaan besarnya di sana. Kalau tidak ya berat. Sama yang tadi perbincangan kita soal apakah imajinasi kebangsaan kita di mana di sekolah Islam terpadu itu cocok dengan kebangsaan kita. Itu kan pertanyaan besar berikutnya. Nah, pertanyaannya itu, jadi kalau Ki Hajar Dewantara saja sudah dipinggirkan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Makasih. Di sini berat jaringannya. Ya. Ini pertanyaan berat nih. Ini juga berat. Ya, ini pertanyaan khas mahasiswa ini. Iya. Ya, kayaknya masih mahasiswa yang bertanya ini. Iya. Silakan Mas Anggi. Terima kasih Mas Supri. Ini Mas Supri guru saya juga ini. Jadi sering diskusi juga.
Jadi kalau bicara apakah pemerintah kenal Ki Hajar, ya kalau dari justifikasi yang disampaikan oleh teman-teman mereka mengenal ya, karena juga ketika bicara Merdeka Belajar seringkali kan klaimnya itu Merdeka Belajar itu akar pemikirannya dari Ki Hajar Dewantara gitu. Meskipun juga itu bisa diperdebatkan ya kalau menurut saya, bisa kalau mau pakai perdebatan sanadnya apakah sampai ke Ki Hajar atau sebetulnya nggak sampai ke Ki Hajar, itu bisa diperdebatkan. Nah, tapi yang menurut saya lebih penting adalah betapa kalau sebetulnya gini loh, kalau kita mau masuk ke debat itu ya ada di bukunya Polemik Kebudayaan sebetulnya kalau menurut saya. Jadi kalau mau teman-teman mau membaca sebetulnya siapa yang menang dalam, bukan menang dalam arti pertarungan versus sebetulnya pemikiran siapa kemudian yang bisa lebih beroperasi dalam ruang pendidikan kita gitu secara umum, itu nampaknya memang pemikiran debat antara Ki Hajar, Sultan Takdir Ali Syabana, kemudian Sanusi Pane Sutomo itu ya yang beroperasi menurut saya ya pikirannya Sultan Takdir Ali Syabana. Bagaimana pendidikan harus diarahkan ke kemodernan gitu. Sementara kayak Sutomo, Ki Hajar itu kan bicara soal apresiasi mereka yang besar terhadap pesantren-pesantren tradisional misalnya ya, yang tidak berjarak dengan masyarakat dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita lihat di konteks pendidikan, kebijakan pendidikan, saya pikir Ki Hajar itu memang sudah ditinggalkan gitu. Jadi tidak beroperasi sepenuhnya pemikirannya gitu. Jadi betapa ya akhirnya tadi ya bahwa kepentingan pendidikan kita didrive atau didorong, dibangun oleh kepentingan basisnya adalah bagaimana pendidikan itu diposisikan sebagai investasi bagi masyarakat gitu, masa depan, investasi penduduk untuk masa depannya. Itu nampak pasca Orde Baru sebetulnya kalau kita mau lihat secara runut kesejarahannya gitu. Jadi ya memang agak berat akhirnya, dan dalam sisi tertentu memang akhirnya jadi kayak eklektik gitu, campur-campur aja gitu. Kayaknya Finlandia lagi bagus nih kita jadiin rujukan gitu. Kayaknya Amerika lebih bagus gitu. Tapi kemudian kita kesulitan ketika mau bicara arah pendidikan kita gimana gitu. Arah pendidikan kita Pancasila gitu atau apa sih gitu. Makanya tadi pertanyaan-pertanyaan dari pernyataan-pernyataan dari Cak Fridi juga saya pikir juga menyiratkan hal tersebut ya. Jadi kita kehilangan arah ketika mau bicara imajinasi pendidikan kita gitu. Kemudian juga dalam beberapa kritik, termasuk kritik-kritiknya kalau Mas Supri misalnya di Facebook itu kan juga melihat ya, kayak Mas Amin beberapa kali menyatakan, Amin Muzakir ya, bilang ketika bicara sekarang cenderung kita di bawah bicara intoleransi, bicara bicara intoleransi radikalisme itu sebagai isu yang penting, sangat penting gitu. Tapi kita lupa soal sosial politik, isu-isu ekonomi gitu misalnya, peminggiran masyarakat yang marginal gitu terkait pendidikan dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi problem sebetulnya di ruang pendidikan kita gitu. Padahal kalau Ki Hajar jelas ya, pendidikan itu harus memerdekakan. Merdeka itu artinya tidak bergantung pada orang lain, bisa menghidupi diri sendiri ya. Dalam konteks sekarang itu susah sekali karena kita bergantung pada industri gitu. Kalau mau kerja bergantung sama industri gitu. Tadi kalau bahasanya Cak Fridi, kita dididik untuk jadi buruh pabrik gitu. Bahkan kalau bicara nasib teman-teman saya sendiri ya yang selama ini berjuang, entah itu kurikulum pemulihan belajar, entah itu kurikulum 13, nasibnya itu kan sangat belum merdeka gitu. Kayak kemarin saya diskusi sama istri saya juga guru gitu, ada temannya melamar ke salah satu sekolah yang terlihat megah gitu, ternyata pas diskusi terakhir gajinya itu di bawah 2 juta. Bayangkan hidup di Bekasi dengan gaji di bawah 2 juta gitu. Bagaimana dia mau jadi orang yang membangun merdeka belajar kalau misalnya tidak ada standar UMK memang di sekolah. Karena kalau lihat undang-undang guru dan dosen, itu ketika bicara sekolah masyarakat ya, yang swasta itu bergantung pada kesepakatan antara si pemberi kerja dengan orang yang bekerja gitu. Kalau kita merujuk ke undang-undang ketenagakerjaan kan sebetulnya ya sangat bergantung pada UMK di satu kota ya, tapi nggak mungkin guru begitu gitu. Jadi bagaimana kita mau melakukan hal tersebut gitu. Dan kalau bicara narasinya Ki Hajar, saya pikir
salah satu yang mematikan kenapa Ki Hajar tidak hidup di ruang pendidikan kita adalah LPTK gitu. Tantangan buat LPTK, karena saya alumni LPTK ya, yang saya bilang tadi. Kita nggak belajar pemikirannya Ki Hajar mungkin. Mungkin yang belajar pemikirannya Ki Hajar ya alumni-alumni taman siswa atau alumni-alumni universitas apa yang di bawah yayasan taman siswa gitu. Jadi itu, dan akhirnya ketika bicara kebijakan pun saya pikir pemahaman tentang pemikiran Ki Hajarnya pun jadi sangat terbatas ya. Jadi basisnya lagi-lagi ekonomi konteks politik ekonominya ya sangat berbasis karena terminologi human capital itu ya. Jadi bagaimana seseorang dididik, diinvestasikan, kemudian nanti dia bisa masuk ke pasar kerja. Jadi itu Mas Supri ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Gimana Kak Supri? Aman. Aman. Ya. Oke, teman-teman, kita sudah hampir jam 2 ya, dan bukan sudah hampir 2 jam. Hampir jam 4. Maklumi saja nih, maklumi saja. Terima kasih banyak, ini teman-teman masih bergabung dengan kita ya. Mas Anggi, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terakhir, apa namanya ya, mungkin menyimpulkan lah dari perbincangan kita sore ini. Juga promosi, ini mau beli di mana gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Abid. Sebelumnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Mas Abid sudah mengundang saya ke forum diskusi yang sangat mencerahkan ini ya. Jadi tadi banyak diskusi dengan Bapak melalui pertanyaan dan tanggapan dari Bapak-bapak dan Ibu semua gitu. Kemudian yang kedua, memang ketika bicara pendidikan, pikir 3 kata di judul buku saya itu menjadi bagian penting yang perlu kita bedah terus-menerus gitu. Kita entah jadi referensi, maksudnya kita lakukan kajian yang serius, lebih serius terkait isu pendidikan, karena isu ini isu yang serius dan penting sekali untuk ditelusuri gitu, sehingga juga riset-riset terkait pendidikan itu bisa juga berkontribusi terhadap kebijakan ya, meskipun seringkali memang riset-riset kita tidak dibaca juga oleh para pemerhati kebijakan. Ada banyak situasi di mana konteks politik ekonomi itu yang kemudian kalau mau beli buku saya mungkin bisa lihat bisa add Facebook namanya Tanda Baca, penerbit Tanda Baca, atau juga bisa cari di Shopee ataupun Tokopedia ya. Klik aja judulnya gitu. Mungkin itu Mas Abid, terima kasih sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Masih mute Mas Abid. Terima kasih Mas Anggi. Dari perbincangan hari ini saya jadi tahu ini isu pendidikan ini sangat luas sekali dan kompleks sekali. Makanya saya sering mengkritik teman-teman saya di sini yang nulisnya soal pendidikan ini hanya nulis pembelajaran di kelas saja ya. Ternyata isu-isu pendidikan juga berkaitan dengan soal-soal sosial, politik, kebudayaan, soal-soal historis yang panjang dan itu mungkin tidak banyak digeluti oleh teman-teman saya di sini yang lebih banyak soal pembelajaran di kelas dan seterusnya. Saya kira forum ini sangat menginspirasi kami, Mas Anggi dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Anggi dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung sampai saat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Anggi. Ya, makasih banyak. Ya, kapan ke Jambi lagi? Mudah-mudahan ada kesempatan, Mas. Siap. Oke, terima kasih. Siap. Izin live.
Siap, Mas Anggi, makasih.